Bab 20. Luo Chang. Ning Qingsui tidak menyangka akan mendapat telepon dari Su Jingwen. Reaksi pertamanya adalah apakah Su Jingwen akan meminta 3 manik-manik itu padanya. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia sangat takut Su Jingwen akan bertanya kepadanya tentang 3 manik-manik ini. Jika dia benar-benar menginginkannya, dia hanya bisa mengembalikannya. Qingsui, apakah kamu bersama Ye Mo sekarang? Aku ingin berbicara dengannya sebentar. Suara Su Jingwen terdengar hati-hati seolah takut Ning Qingsui akan salah paham. Ning Qingsui merasa lega saat berpikir bahwa Su Jingwen mungkin tidak mengetahui hubungannya dengan Ye Mo, tetapi dia tidak ingin menjelaskan dan hanya berkata, aku tidak bersama Ye Mo. Su Jingwen tidak tahu, dia merasa aneh, tetapi dengan cepat berkata, bukankah Ye Mo juga ada di Luo Chang? Apakah kamu tidak melihatnya? Ye Mo ada di Luo Chang. Ning Qingsui mengulanginya tetapi berpikir kapan Ye Mo datang ke Luo Chang. Kakak Ye ada di Luo Chang. Itu tidak mungkin. Kali ini, Qi Wanxing yang berbicara. Dia baru saja masuk ke ruangan dan mendengar apa yang dikatakan Ning Qingsui. Apa yang dikatakan Su Jingwen kemudian, Ning Qingsui tidak tahu. Dia menutup telepon dengan kecewa. Dia juga berpikir bahwa Ye Mo tidak mungkin datang ke Luo Chang, dan Su Jingwen mungkin salah memahami hubungan mereka dan mengira dia bersama Ye Mo. Mungkin itulah sebabnya dia mengira Ye Mo ada di Luo Chang. Namun, untuk apa Su Jingwen menginginkan Ye Mo? Ning Qingsui teringat saat terakhir kali di hari ulang tahun Su Jingwen dan bagaimana Ye Mo berdansa dengannya. Tiba-tiba dia merasa kesal tetapi menatap Qi Wanxing setelah beberapa saat. Wanxing, kurasa aku harus kembali. Qi Wanxing mengangguk dan berkata, Mah, ayahku ingin aku kuliah di Inggris. Aku bahkan tidak bisa kembali ke militer. Aku harus pergi, Qingsui, jaga dirimu. Ning Qingsui mengangguk dan berkata setelah setengah ketukan, Wanxing, bisakah kau memberitahuku, apakah kau menyukai Ye Mo? Qi Wanxing tersipu, tetapi akhirnya menggelengkan kepalanya. Entahlah, tetapi aku benar-benar suka bersamanya. Aku merasa sangat nyaman bersamanya, aman, dan bahagia. Tetapi aku tidak tahu apakah ini seperti itu. Tetapi jika iya, maka aku seharusnya cemburu ketika melihatnya bersama wanita lain. Tetapi terakhir kali ketika aku melihatnya bersama bibimu, aku merasa mereka seharusnya bersama dan tidak merasa cemburu sama sekali. Kemudian, wajah Qi Wanxing kembali normal setelah beberapa saat. Dia menoleh dan menatap Ning Qingux dan berkata, Qingsui, menurutmu seperti ini? Ayahku juga merasa pikiranku aneh dan itulah sebabnya dia menyuruhku pergi ke Inggris. Awalnya aku tidak benar-benar ingin pergi, tetapi kali ini ibuku juga setuju. Aku tidak tahu. Ning Qingsui menggelengkan kepalanya tanpa sadar. Dia bahkan tidak tahu bagaimana perasaannya terhadap Ye Mo sendiri, jadi bagaimana dia bisa menilai perasaan Qi Wanxing. Qi Wanxing menunduk. Setelah beberapa saat, dia berkata, nenekku pernah berkata kepadaku bahwa jika kamu menyukai seseorang, kamu harus meraihnya, jangan menyesal di akhir. Namun, nenek tidak tahu bahwa tidak semua orang yang kamu sukai dapat diraih. Jadi, kali ini, orang tuaku ingin mengirimku pergi, meskipun aku tidak ingin pergi, tetapi setelah memikirkannya, mungkin apa yang mereka katakan benar. Aku akan pergi dalam 2 hari, aku datang ke sini untuk memberitahumu tentang hal itu. Iya, aku juga harus kembali. Ning Qingsui tiba-tiba merasa sangat lelah. Dia lebih suka menjadi wanita yang kuat di Ning Family Medicine daripada menjadi sangat lelah. Kamu harus memahami apa yang kamu suka, tetapi bisakah kamu? Qi Wanxing tiba-tiba mengangkat kepalanya dan bertanya, Qingsui, apakah kamu menyukai Ye Mo? Mata Ning Qingsui tampak kosong. Setelah beberapa saat, dia menjawab, dulu aku tidak tahu, tapi sekarang, kurasa aku mungkin menyukainya. Aku tidak tahu kapan itu terjadi, tapi... Wanxing, aku ingin pergi berlibur dan bersantai. Mungkin saat aku kembali, aku akan tinggal di Ninghai atau kembali ke negara bagian Yu dan melanjutkan pekerjaanku sebelumnya. Jika kamu kembali dari Inggris, datanglah mencariku. Mehaem, Qingsui, jaga diri, aku akan kembali paling lama 2 tahun. Saat aku kembali, aku pasti akan mencarimu. Mungkin saat itu, kau akan menemukan tujuan hidupmu yang baru lagi dan bahkan memiliki keluarga. Qi Wanxing paling memahami mentalitas Ning Qingsui. Jika Ye Mo hanya ketergantungan atau rasa terima kasih padanya, maka Ning Qingsui mungkin benar-benar telah jatuh cinta sepihak. Ning Qingsui menggelengkan kepalanya dan tidak membantah perkataan Qi Wanxing. Bahkan jika dia tidak bisa bersama Ye Mo, dia masih memiliki kehidupan lainnya. Mengenai memulai sebuah keluarga, dia tidak pernah memikirkannya. Su Jingwen meletakkan teleponnya. Dia tidak menyangka Ye Mo tidak bersama Ning Qingsui. Kalau begitu, haruskah dia tetap pergi ke Luo Chang? Jingwen, apa yang sedang kamu pikirkan? Ibu Su Jingwen masuk. Ia melihat putrinya duduk tercengang di meja makan, jadi ia langsung bertanya. Tidak apa-apa, hanya saja. Dia hendak memberitahu ibunya bahwa guru yang menjual jimat itu mungkin ada di Luo Chang. Namun, ibunya menyela, Jingwen, Wei Zeng sudah kembali. Dia baru saja meneleponku, dia akan segera tiba di Ninghai. Benarkah, sepupu Wei Zeng sudah lulus? Wajah Su Jingwen penuh dengan kegembiraan dan keterkejutan. Wei Zeng adalah si Wei Zeng. Ia tumbuh bersama Su Jingwen. Sejak muda hingga dewasa, si Wei Zeng adalah seorang jenius sejati. Ia tidak hanya sangat pintar, ia juga selalu melindungi Su Jingwen di mana-mana. Namun, ia pergi ke Amerika untuk belajar, menyebabkan kontak mereka semakin berkurang. Terakhir kali mereka bertemu adalah 2 tahun lalu ketika Su Jingwen pergi ke Amerika untuk mengobati ibunya. Reaksi pertama yang dia dapatkan ketika mendengar si Wei Zeng kembali adalah kegembiraan. Lihatlah betapa bahagianya dirimu, Wei Zeng tidak akan pergi lagi kali ini. Dia siap untuk mengembangkan kariernya di Ninghai, kamu harus membantunya. Ibu Su Jingwen jelas tahu bahwa putrinya memiliki kesan yang sangat baik terhadap si Wei Zeng. Ngomong-ngomong, Bu, aku lupa memberitahumu. Tuan yang menjual jimat itu kepadaku tampaknya telah muncul di Luo Chang. Aku mungkin mengenalnya. Meskipun Su Jingwen yakin Ye Mo adalah tuan itu, tetapi dia tidak 100% yakin sebelum dia melihatnya. Benarkah? Jingwen, jika guru itu ada di Luo Chang, kamu harus mengundangnya. Ibu Su Jingwen juga dipenuhi dengan keterkejutan dan kegembiraan.
Mehaem, tapi dia mungkin hanya kebetulan lewat di dekat Luo Chang. Su Jingwen teringat akan suara dan senyum Ye Mo, lalu membelai dua manik kasar di gelangnya, tampak tenggelam dalam pikirannya. 3 hari kemudian, Ning Qingsui kembali ke negara bagian Yu. Dia hanya tinggal di sana selama 2 hari, lalu pergi bersama rombongan turis untuk bersantai. Berdasarkan pengamatan Li Mumei, Lan Yu tahu apa yang dipikirkan putrinya dan hanya bisa menghela nafas. Saat dia kembali, mungkin dia akan kembali ke kehidupan lamanya. Awalnya, dia pikir tanpa gangguan dari keluarga Song, Ning Qingsui akan segera kembali seperti dirinya yang dulu. Namun, Lan Yu kecewa, dia masih tampak tertekan. Mungkin lebih baik baginya untuk bersantai. Kali ini, dia pergi ke organisasi pariwisata yang sebenarnya. Meskipun dia ingin bersantai sendiri, dia tahu dunia ini jauh dari aman seperti yang terlihat sejak dia pergi ke Flowing Snake. Gatsted Tourism adalah perusahaan pariwisata terbesar dan paling tepat di negara bagian Yu dan cukup terkenal di seluruh negeri. Yang berbeda dengan perusahaan pariwisata lainnya adalah bahwa perusahaan pariwisata ini memutuskan hampir semua lokasi dan merancang rute. Salah satu spesialisasinya adalah petualangan. Perusahaan ini memiliki banyak kekayaan dan memiliki jaminan keselamatan. Ini karena mereka memiliki helikopter sendiri. Satu-satunya masalah adalah harganya terlalu mahal. Namun, harga ini tidak relevan bagi orang kaya. Karena mereka memiliki banyak jaminan keselamatan, wajar saja jika harganya agak mahal. Meskipun Ning Qingsui ingin pergi ke Tibet, tetapi perusahaan ini belum memiliki rencana untuk pergi ke Tibet. Rencana mereka adalah pergi ke Sen Nong Jia. Karena kekuatan dan banyaknya awaknya, meskipun harga yang mereka tawarkan berkali-kali lipat lebih mahal dari yang lain, tetap saja banyak orang yang memilih perusahaan ini. Total ada 22 orang yang akan menghadiri Sen Nong Jia kali ini. Kebanyakan dari mereka adalah elit pasar kerja, dan beberapa adalah pengusaha besar. Namun, hanya ada 7 wanita termasuk Ning Qingsui. Pemandu wisata tersebut adalah seorang gadis bernama Cui Lin, dia berusia 20-an dan tampak sangat bersemangat. Dia pandai bercerita dan memiliki bahasa tubuh yang bersemangat. Setelah mereka pergi ke puncak Sen Nong Jia, mereka tidak pergi ke tempat pengorbanan Sen Nong. Sebaliknya, mereka pergi ke hutan untuk mencari jejak kaki orang-orang biadab. Ini adalah salah satu perjalanan yang direncanakan. Meski konon katanya di hutan ditemukan orang buas, namun para wisatawan tahu bahwa itu hanya ucapan untuk menarik wisatawan. Yang paling menarik adalah menginap selama 3 malam di hutan yang masih alami dan tidak tersentuh oleh aktivitas manusia serta menyaksikan kabut pagi di hutan. Bahkan dengan langkah-langkah keamanan, masih banyak hal yang tidak terduga di hutan prasejarah ini. Perusahaan wisata tidak dapat membawa mereka terlalu dalam dan hanya tinggal di luar. Mungkin Ning Qingsui terlalu cantik, sehingga banyak pria muda menawarkan untuk membawakan tasnya saat mereka mendaki bukit untuk memulai percakapan. Namun, Ning Qingsui tidak terlalu panas atau dingin. Dia hanya sesekali berbicara dengan 2 gadis di sampingnya. Sebagian besar waktu, dia tidak benar-benar berbicara dan hanya membawa tasnya dan berjalan. Seolah-olah dia tidak datang untuk liburan tetapi untuk berjalan-jalan. Setelah beberapa waktu, semua orang tahu kepribadiannya dan tidak mengganggunya. Ye Mo mencari sejumlah besar informasi daring dan setelah membandingkannya, dia mengunci 2 lokasi. Satu adalah lembah Yundu, dan satu lagi adalah Sen Nong Jia. Ye Mo menemukan bahwa bunga krisan di Sen Nong Jia lebih mahal dan berharga. Tempat tumbuhnya sangat sulit dijangkau oleh orang biasa bahkan jika mereka memiliki helikopter. Tampaknya tempat yang digambar Han Yan adalah di Sen Nong Jia. Akhirnya, Ye Mo memutuskan untuk pergi ke Sen Nong Jia untuk mencari bunga krisan. Mungkin di tempat ini, dia bisa mencapai tempat yang dibicarakan Mo Kang dan Han Yan. Tentu saja, Ye Mo tidak akan pergi bersama rombongan turis. Dia tahu bunga-bunga itu ada di tebing, jadi begitu dia memasuki Sen Nong Jia, dia langsung menuju ke distrik yang tidak ada orangnya. Tempat itu luas, tetapi ada banyak bahaya di sana. Namun, itu tidak sulit bagi Ye Mo. Tempat itu hanya 2.600 meter di atas permukaan laut. Hari ketiga setelah Ye Mo memasuki Sen Nong Jia, dia menemukan bunga krisan di tebing. Namun, tempat itu tidak begitu mirip dengan tempat yang digambar Mo Kang. Meski keduanya tebing, tidak ada tanah datar dan puncaknya pun tidak terlalu luas. Tepat saat Ye Mo bersiap untuk turun dan mencoba puncak yang berbeda, dia mendengar suara-suara dari tengah tebing. Ye Mo mengamati indera spiritualnya tetapi tidak dapat menemukan apakah ada orang di dekatnya. Apakah benar-benar ada orang biadab? Ye Mo telah mempelajari geologi Sen Nong Jia dengan saksama sebelum dia datang. Selain beberapa wilayah tak bertuan dan distrik berbahaya, sebagian besar Sen Nong Jia telah digali oleh negara dan telah menjadi tempat wisata yang populer. Tepat saat Ye Mo ingin turun, suara itu terdengar lagi, bukan di sini, sepertinya di puncak Ye Tuo. Ayo kita ke sana, makin cepat sampai makin baik, terdengar suara lain, lebih tajam dari suara sebelumnya. Ye Mo mendengarnya dengan jelas. 2 orang benar-benar memanjat tebing. Ye Mo akhirnya menemukan tali di sudut. Dia terlalu repot-repot memeriksa apakah ini tempat yang dikatakan Mo Kang sehingga dia bahkan tidak menyadari ada tali di sana. 2 orang itu memanjat tebing yang curam. Bahkan dengan tali, itu berarti mereka cukup bagus. Ye Mo baru saja berhasil menyembunyikan diri ketika kedua pria lincah itu memanjat tebing dengan cepat. Keduanya mengenakan pakaian abu-abu. Pria yang pertama kali muncul berusia sekitar 40-an dan mengikat rambutnya. Dia tampak seperti aktor dari drama kuno. Pria yang mengikutinya hampir sama tetapi berambut pendek. Ada bekas luka yang membentang dari telinga hingga mulutnya yang tampak sangat menakutkan. Puncak Yu Tuo. Ye Mo berpikir, apakah mereka berdua mencari hal yang sama dengannya? Dia melihat mereka berdua mengemasi barang-barang dan beristirahat sebentar sebelum bergegas menuruni tebing, Ye Mo juga mengikutinya. Dia sangat penasaran dengan apa yang mereka coba temukan. Ye Mo tidak tahu di mana puncak Yu Tuo berada, jadi dia membutuhkan keduanya untuk memimpin jalan. Setelah mengikuti mereka beberapa saat, dia tahu bahwa keduanya memang tidak buruk, setidaknya sama dengan Otan Hu. Apakah mereka dari sekte tersembunyi?
Lelaki berambut panjang itu tiba-tiba berhenti dan menoleh ke belakang lalu menoleh ke arah lelaki satunya dan berkata, Chasan, aku merasa ada seseorang yang sedang menatap kita, apakah kau juga merasakan hal yang sama? Pria itu mengerutkan kening dan berkata setelah beberapa saat, kau terlalu banyak berpikir, tidak ada seorang pun yang tahu tentang hal itu selain kita. Ditambah lagi, di tempat ini, wajar saja jika ada perasaan seperti itu. Pria berambut panjang itu mengangguk. Mehaem, mungkin aku salah. Kita harus cepat, aku tidak merasa aman sampai kita mendapatkan benda itu. Ditambah lagi, terlalu sulit bagi kita untuk keluar kali ini. Keduanya dengan cepat terus maju. Namun, Yemo memperhatikan. Dia baru saja mendekati mereka dan hampir ketahuan oleh pria berambut panjang ini. Orang ini benar-benar punya sesuatu. Setelah sekitar 1 jam, mereka berdua akhirnya sampai di lembah lain. Di dasar, mereka dengan cepat memanjat tebing. Yemo mengikutinya tanpa ragu-ragu. Begitu mereka mencapai puncak, Yemo langsung tahu bahwa inilah tempat yang ingin ia temukan. Jadi tempat itu sebenarnya disebut Puncak Kyutuo. Melihat betapa akrabnya mereka dengan tempat itu bukan pertama kalinya mereka datang. Puncaknya adalah daerah datar yang luas. Dari jauh, orang masih bisa mencium aroma krisan. Namun, indera spiritual Yemo segera menyadari bahwa sudah ada seorang pria berusia 30-an di puncak. Kulitnya putih dan berambut pendek. Namun, dia tampak sangat halus berdiri di puncak. Dia membawa pedang panjang di punggungnya. Pantas saja aku merasa diikuti, ternyata kamu, Bianpo. Pria berambut panjang itu mencibir. Pria bernama Bianpo itu tidak menyangka seseorang akan datang secepat itu dan mencibir. Sepertinya nasibmu sedang buruk, kamu juga mengetahui berita ini dan aku yang menemuimu. Lalu, pria bernama Bianpo menggelengkan kepalanya. Yemo mengerutkan kening. Dia benar-benar tidak merasa khawatir tentang pria berambut panjang ini dan Chasan, tetapi Bianpo ini memberinya perasaan yang tidak dapat dia lihat. Dia bahkan memperhatikan Bianpo melihat ke arahnya. Jika itu nyata, maka Bianpo ini terlalu menakutkan, bahkan jika dia tidak tahu apakah mereka mencari hal yang sama dengannya. Bianpo, kekuatan kita hampir sama. Meskipun kau bisa mengalahkan kami sendirian, tapi jika kami berdua bersama, kau tidak akan bisa menang. Bagaimana kalau kita bekerja sama dan membaginya menjadi 3, masing-masing 1, kali ini, Chasan yang berbicara. Satu persatu, Huff, kau terlalu percaya diri. Terima tinjuku dulu. Kemudian, Bianpo melangkah maju dan melancarkan tinju. Chasan bersenandung dan membalas dengan tinjunya. Dia akan membuat Bianpo tahu bahwa dia bukan seorang pengecut. Bentrokan, Chasan malah mundur beberapa langkah dan dihentikan oleh pria berambut panjang itu. Ada darah di sudut mulutnya. Hanya dengan satu pukulan, dia sudah terluka. Kau berhasil menembusnya. Chasan menatap Bianpo yang sama sekali tidak bergerak. Ia tidak menyangka Bianpo akan berhasil menembus ke tahap berikutnya. Di seluruh sekte tersembunyi, jumlah orang yang berhasil menembus ke tingkat bumi dapat dihitung. Bianpo masih sangat muda tetapi ia sudah mencapai tingkat bumi, apa ini? Saudara Bian, kami mengaku kalah, benda ini milikmu. Ayo pergi, Chasan. Pria berambut panjang itu memberi hormat dengan tinjunya dan hendak menyeret Chasan menuruni tebing. Bianpo mencibir dan mencabut pedang panjang dari balik punggungnya lalu membelainya. Kemudian, dia berkata, kau tahu ada buah labu daun merah di sini, apa kau pikir kau masih bisa pergi? Apa yang kau inginkan? Pria berambut panjang itu melepaskan Chasan dan mengeluarkan kapak kecil dari belakangnya. Chasan, di sisi lain, tahu bahwa jika mereka tidak mengalahkan Bianpo hari ini, mereka mungkin akan kehilangan nyawa mereka di sini. Dia juga meraih belati pendek di pinggangnya. Apa yang kuinginkan? Tentu saja nyawa kalian yang remeh. Kemudian, Bianpo tampak melayang saat pedangnya mengiris ke arah keduanya. Semburan cahaya pedang melingkupi keduanya. Bahkan Yemo yang berada beberapa meter darinya merasakan perasaan dingin. Teknik pedang yang seperti penguasa. Chasan berteriak dan memfokuskan seluruh energinya ke belati dan menyapu ke arah tabir pedang itu. Kekuatannya tampaknya bahkan sedikit lebih kuat dari Bianpo. Namun, indera spiritual Yemo menyadari bahwa kakinya gemetar. Yemo menghela napas, meskipun dia tidak takut sama sekali, pedang Bianpo bukanlah sesuatu yang bisa dia hentikan, apalagi ketika dia sudah takut sebelum pertarungan. Ditambah dengan luka yang dia terima sebelumnya, situasinya sangat buruk. Yemo dapat mengetahui dari momentum pedang itu bahwa dia bukan tandingan Bianpo sekarang. Lelaki berambut panjang itu tiba-tiba meleknya dan berbalik untuk lari tanpa menghiraukan keadaan Chasan. Yemo menghela napas. Jika keduanya bekerja sama, mungkin mereka bisa bertarung beberapa ronde dengan Bianpo ini. Namun, pria berambut panjang ini melarikan diri, yang berarti kekalahan mereka tidak dapat dihindari. Chasan yang tadinya takut, melihat pria berambut panjang itu berlari, jadi semakin khawatir. Belatinya yang tadinya memiliki momentum, kini mulai tertidur. Bianpo mencibir. Cahaya bilahnya bergerak turun sedikit dan sinar putih ini menembus pinggang Chasan tanpa ragu. Bukan itu. Cahaya bilahnya berbalik dan mengenai kapak pria berambut panjang itu. Kleng. Kapak milik lelaki berambut panjang itu benar-benar terbang kembali dan menusuk punggung lelaki berambut panjang itu seolah-olah kapak itu memiliki mata. Pria berambut panjang itu melolong dan jatuh ke tanah sementara gagang kapak di punggungnya bergoyang. Pada saat ini, Chasan terbelah menjadi 2 bagian dan mati. Kemudian, Bianpo mengangkat pedangnya dan melihat. Tidak ada setetes darah pun di pedangnya. Dia mengangguk puas dan melihat ke arah tempat Yemo bersembunyi dan berkata dengan datar, apakah aku harus mengajakmu keluar? Yemo tahu dia tertangkap, jadi tidak ada gunanya bersembunyi. Dia berdiri dari balik batu. Meskipun Bianpo tahu ada seseorang di balik sana, dia tetap terkejut saat Yemo keluar. Dia tidak menyangka Yemo masih sangat muda. Dia tampak seperti baru berusia 20-an. Dari mana asalmu? Bianpo mengamati Yemo dan bertanya. Jika pria berambut panjang itu tidak mengatakan bahwa dia mengikutinya, dia mungkin tidak akan dapat menemukan Yemo. Pria berambut panjang itu otaknya babi, bagaimana dia bisa mengikutinya dari depan? Alasan mengapa dia bisa membunuh mereka berdua dengan cepat adalah karena dia menggunakan rasa takut mereka terhadap para master tingkat bumi.
Jika mereka benar-benar bertarung dengan nyawa mereka, itu tidak akan mudah baginya, dan dia mungkin tidak akan bisa membunuh mereka pada akhirnya. Namun, pemuda ini bahkan tidak dapat ditemukan oleh mereka berdua, jadi dia seharusnya cukup kuat. Terlebih lagi, Ye Mo masih sangat muda sehingga dia terkejut. Ye Mo membandingkan teknik pedang Bian Po dengan orang yang menggunakan pedang di rumah keluarga Ye. Ia menemukan bahwa teknik pedang Bian Po berada di tingkat yang berbeda. Dia tidak ingin melawan orang seperti dia, bahkan jika dia harus melakukannya, dia tidak mau sekarang. Namun dia tahu bahwa Bian Po mengatakan bahwa ada buah labu daun merah di sini. Dengan kekejaman Bian Po, bagaimana dia bisa membiarkannya pergi? Apakah kamu percaya jika aku bilang aku datang ke Senong Jia untuk berlibur? Ye Mo mengamati sekeliling dengan indera spiritualnya. Sangat sulit untuk melarikan diri dari sini. Selain satu jalan menuruni gunung, ada tebing di mana-mana. Bian Po tersenyum tetapi wajahnya tanpa ekspresi. Aku percaya padamu, tetapi itu tidak berguna untukmu, awasi pedangku. Saat dia berbicara, pedangnya berubah menjadi embusan putih dan menggelinding ke arah Ye Mo. Bahkan dengan indera spiritual, dia tidak dapat menyadari bahwa pedang itu telah mengiris ke arahnya. Wajah Ye Mo berubah drastis. Dia harus memutar tubuhnya dengan cepat untuk menghindari pedang ini. Pedang itu mengiris tempat Ye Mo berdiri sebelumnya dan menciptakan bekas yang dalam. Jika sayatan ini mengenai, Ye Mo pasti sudah terpotong menjadi dua. Ye Mo berdiri jauh di sisi lain tebing sambil menatap Bian Po sementara indera spiritualnya terfokus pada pergelangan tangannya. Dia tidak menyangka seseorang seperti Bian Po akan menggunakan serangan diam-diam padanya. Meski begitu, Ye Mo tidak merasa terganggu. Menurutnya, tidak peduli cara apa yang digunakan dalam pertarungan, seseorang akan menang selama mereka membunuh lawannya. Tidak buruk, kau berhasil menghindari serangan itu. Bian Po terkejut tetapi segera tenang. Setelah satu kalimat, pedangnya kembali menebas ke arah Ye Mo. Ye Mo memusatkan perhatiannya pada gerakan Bian Po. Melihatnya menyerang lagi, dia tahu dia dalam posisi yang tidak menguntungkan tanpa senjata, terutama saat Bian Po lebih kuat darinya. Bahkan jika mereka memiliki kekuatan yang sama, akan sangat sulit untuk mengalahkan Bian Po tanpa senjata. Yang ada di pikirannya hanyalah mencari kesempatan untuk berlari menuruni tebing dan melarikan diri. Kali ini, Bian Po mengiris 7 kali yang terhubung menjadi satu irisan yang menyegel semua jalur mundur Ye Mo. Ye Mo dengan santai mengeluarkan cambuk milik Xian Daois. Dia yakin bahwa jika dia tidak memiliki indera spiritual, beberapa dari dirinya pasti sudah mati. Bahkan dengan indera spiritual, banyak bagian cambuk itu patah setelah serangan beruntun ini. Sisa cambuk itu tidak lebih panjang dari pedang Bian Po. Cambuk Xian Daois bukanlah artefak penyerang yang buruk, namun bagaikan rumput yang diterkam Bian Po. Jika dia tidak memiliki cambuk ini, mungkin Ye Mo sudah kehilangan lengannya. Dari awal hingga sekarang, Ye Mo tertekan. Pakaiannya telah terkoyak oleh ki pedang, dan ada 7 atau 8 tebasan di tubuhnya yang terkoyak. Itu terlihat sangat menakutkan. Namun, Ye Mo tahu bahwa ini baru serangan putaran pertama, Bian Po terlalu menakutkan. Apakah ada perbedaan seperti itu dalam satu level? Jika dia masih tahap 2 sekarang, dia pasti sudah lama mati. Bahkan sekarang, jika Ye Mo tidak memikirkan cara, kematian sudah menunggunya. Serangan kedua Bian Po masih belum mampu membunuh Ye Mo. Ia menghentikan serangannya karena tatapan matanya mulai dingin. Ia menatap Ye Mo beberapa saat sebelum bertanya, siapa kau sebenarnya? Bagaimana kau bisa bertahan hidup dari 7 seranganku berturut-turut? Dan dari mana kau mendapatkan cambukmu? Bicaralah. Ye Mo mencibir. Meskipun Bian Po jauh lebih kuat darinya, dia tetap menemukan sesuatu. Ketika cambuk Xian Daois patah, dia menemukan kelemahan Bian Po. Bian Po pasti baru saja mencapai level bumi. Meskipun 7 serangannya kuat, ada celah di antara setiap serangan. Celah ini memberi Ye Mo sedikit peluang. Tanpa celah ini, bahkan jika Ye Mo memiliki cambuk, dia akan terbunuh. Jangan buang-buang waktu, kalau mau bertarung, bertarung saja. Ye Mo menenangkan tenaga dalamnya dan segera memikirkan cara menggunakan bila anginnya untuk melakukan serangan kejutan lalu melarikan diri. Baiklah, aku akan lihat berapa lama kau bisa bertahan. Bian Po mencibir. Pedang panjangnya berubah lagi, membawa cahaya putih ini saat ia menyerang Ye Mo. Ning Qingsui, apa yang sedang kamu lihat? Saat itu malam hari, pemandu wisata melihat bahwa di suatu tempat yang jauh, Ning Qingsui terus-menerus melihat ke sebuah batu besar. Lihat ini, Ning Qingsui menunjuk batu besar itu dan berkata dengan khawatir. Ada 2 orang yang sedang bertarung, apa itu? Apakah ada ilusi di Senong Jia? Tidak benar, berhenti, kata Cu Ilin. Dia melihat 2 bayangan sedang bertarung, tetapi mereka baru saja berpisah. Mereka bertengkar lagi. Cu Ilin melihat keduanya bertengkar. Dia telah menjadi pemandu wisata selama beberapa tahun, tetapi dia belum pernah mengalami hal seperti ini. Cu Ilin menoleh dan menatap Ning Qingsui. Ia mendapati bahwa Ning Qingsui tampaknya lebih memperhatikan salah satu figur. Ia tampak sangat bersemangat. Cu Ilin tidak peduli, tetapi berkata dalam hati, jika itu di Gunung Wuliang, aku akan mengira itu adalah seorang dewi yang sedang berlatih pedang. Ini terlalu menarik, aku akan meminta semua orang untuk datang dan melihatnya. Kemudian, Cu Ilin segera pergi memanggil orang-orang. Ning Qingsui, bagaimanapun, menatap kosong ke sosok di atas batu, jantungnya berdetak cepat seolah-olah akan melompat keluar dari dadanya. Dia bisa merasakan salah satu dari mereka adalah Ye Mo, gerakan dan bentuknya, persis sama dengan orang dalam mimpinya. Apakah dia terlalu banyak berpikir? Jika Ning Qingsui tidak melihatnya juga, dia akan mengira dirinya sedang bermimpi, atau apakah karena dia terlalu merindukan Ye Mo sehingga dia memiliki ilusi? Ilusi. Ning Qingsui tiba-tiba berpikir. Apakah benar-benar ada 2 orang yang sedang bertarung dan matahari memantulkannya di sini? Kedua sosok di batu besar itu berangsur-angsur menipis hingga bergeser ke samping dan menghilang. Jantung Ning Qingsui terus berdetak kencang dan dengan cepat mengeluarkan teleskop di dadanya dan melihat kedua sosok itu. Dia merasa bahwa salah satu dari mereka pasti Ye Mo. Dia benar-benar yakin itu adalah dia. Sosok Ye Mo telah muncul di otaknya berkali-kali, jadi dia tahu dia tidak akan salah lihat. Ning Qingsui tidak menghabiskan banyak waktu sampai dia terkejut seolah-olah dia disambar petir.
Di puncak yang jauh, ada dua sosok yang tidak jelas sedang bertarung. Itu nyata, itu benar-benar nyata. Yemo, apakah itu benar-benar kamu? Mengapa kamu ada di sini? Ning Qingsui berteriak dalam hatinya. Dia berharap dia bisa berteleportasi ke tebing itu dan membantu Yemo bahkan jika itu melemparkan batu ke lawannya. Namun, dia tahu tebing itu terlalu jauh dari sini. Meskipun matahari bersinar cerah hari ini, begitu kabut muncul, dia tidak akan bisa melihat ke sana. Ning Qingsui memegang teleskop, tetapi dia hanya bisa menonton dari sana. Dia tidak punya cara untuk membantu. Meskipun Yemo telah menemukan cara untuk menghindari cahaya pedang, setelah ronde ketiga, ada lebih banyak tebasan di tubuhnya. Selain beberapa cambukan, Yemo bahkan tidak bisa melakukan serangan. Cambuk Yemo baru saja berubah menjadi gagang. Darah menetes dari dada hingga pinggangnya, membasahi celananya. Wajah Yemo mulai pucat. Dia tahu bahwa jika ini terus berlanjut, serangan pedang berikutnya akan menjadi akhir baginya. Namun, Bianpo ini tidak hanya sangat kuat dalam serangannya, tetapi pertahanannya juga cukup kuat. Setelah 3 serangan, Yemo bahkan tidak dapat menemukan tempat untuk menyerang. Yemo tahu dia hanya mempunyai satu kesempatan, jika dia menyia-nyiakannya, maka dia akan mati. Bianpo juga terengah-engah. Pakaiannya juga robek oleh cambuk Yemo. Beberapa bekas cambukan bahkan terlihat jelas. Kau lawan yang cukup kuat, tetapi meskipun begitu, hari ini tahun depan akan menjadi hari peringatanmu. Bianpo sama sekali tidak mempermasalahkan luka-luka ringan yang dideritanya dan menyerang lagi. Yemo tiba-tiba melemparkan gagang cambuk itu ke Bianpo dan melompat seolah-olah dia sedang melompat dari tebing. Kau minta mati. Bianpo melihat bahwa Yemo berani melarikan diri dengan paksa dan mencibir. Pedang panjangnya berubah menjadi sinar putih yang menyerang Yemo, bahkan tidak peduli dengan gagang yang dilemparkan Yemo padanya. Bianpo melihat bahwa Yemo tidak dapat menghindar dan hendak terpotong menjadi dua oleh pedang itu, tetapi tepat saat pedang itu hendak mengenainya, Yemo tiba-tiba jatuh seolah-olah dia tidak menyerang dengan lurus tetapi jatuh bebas. Kontrol yang luar biasa, mampu melakukan ini di udara, bahkan Bianpo pun terkesima. Namun, meskipun begitu, dia tidak bersikap santai sama sekali. Pedangnya berputar 90 derajat tanpa jejak dan menebas ke arah Yemo lagi. Yemo harus mengagumi Bianpo atas teknik pedangnya. Ia menahan sebagian kekuatan pada setiap pedang sehingga ia dapat mengubah gerakan kapan saja. Aku akan membiarkan kalian mati bersama. Bianpo melihat bahwa tempat Yemo mendarat adalah tempat pria berambut panjang itu berbaring. Dia mencibir saat pedangnya menyerang dengan cepat. Pada saat itu, Bianpo membeku. Ia mendapati Yemo menghilang. Pedangnya berhenti dan Yemo menggunakan kesempatan ini untuk melarikan diri. Ia menggunakan teknik ini untuk Daoxian, tetapi ia tidak yakin apakah itu akan berhasil melawan Bianpo. Ketika Bianpo menyadari dia menghilang, dia terdiam sesaat namun waktu itu cukup baginya untuk melarikan diri. Artefak tembus pandang. Bianpo segera menemukan lokasi Yemo dan menyerangnya lagi. Meskipun menggunakan kemampuan tembus pandangnya untuk lolos dari pedang kematian yang pasti ini, cahaya pedang itu masih membuat luka yang dalam di punggungnya. Sebelum Bianpo menyerangnya lagi, Yemo melemparkan kapak pendek di tangannya. Trik kecil. Bianpo mencibir, saat dia melihat Yemo menyerbu ke arah pria berambut panjang itu, dia menduga bahwa Yemo mungkin menggunakan kapak itu. Seperti yang diduganya, kapak Yemo terbang menuju bahunya. Bianpo mencibir. Pemuda ini ingin memotong lengan kanannya. Orang ini benar-benar melebih-lebihkan dirinya sendiri. Kapak ini masih mengeluarkan suara lolongan. Jelas, Yemo tidak terlalu ahli dalam proyektil. Namun, tak lama kemudian, Bianpo menyadari sesuatu yang aneh. Angin dingin yang membawa kapak itu sedikit mengejutkan. Ia tidak mengerti bagaimana kapak biasa bisa membawa angin dingin seperti itu. Namun, pada saat itu, kapak itu sudah sampai di bahu kanannya. Dia bahkan tidak berpikir dan memutar pedangnya untuk menangkis kapak itu. Dia ingin melakukan apa yang telah dia lakukan pada pria berambut panjang itu. Akan tetapi, yang tidak dapat dipahaminya adalah sebelum kapak itu mencapai bahu kanannya, kapak itu tiba-tiba berbalik dan menyerang bahu kirinya tetapi momentumnya jauh lebih lemah. Dasar bodoh. Bianpo mencibir sekali lagi. Ahli proyektil biasa tahu cara membuat proyektil berputar di tengah jalan. Yaitu dengan cara seseorang menggunakan ki batin. Baginya, Yemo jelas tidak terbiasa dengan hal itu karena saat kapak berputar, gerakannya menjadi jauh lebih lambat. Sekalipun kecepatannya tidak melambat, mustahil baginya untuk terkena, apalagi jika kecepatannya diperlambat. Bianpo ingin menggunakan tangan kirinya untuk meraih kapak tersebut tetapi dia merasa ada sesuatu yang salah. Lengan kanannya terluka dan patah oleh suatu proyektil yang tidak diketahui dan bukan itu saja, angin dingin yang tidak terlihat ini tidak berhenti dan mengiris pinggangnya. Tidak bagus, Bianpo segera mundur dan, pada saat yang sama, melemparkan kapak sambil mempercepat langkahnya. Tidak ada yang berhenti di antara gerakan-gerakan ini, begitu cepatnya dia bereaksi. Yemo tidak sempat mendesak karena ia tidak memotong pinggang Bianpo karena kapak itu terbang di atasnya. Pada saat yang sama ia menghindari kapak itu, Yemo tahu bahwa selama ia tidak membunuh Bianpo, ia masih dalam bahaya. Bahkan tanpa tangan, Bianpo akan tetap dapat membunuhnya dengan mudah. Dia memperhitungkan segalanya dan bahkan menggunakan kapak untuk menutupi bilah anginnya, tetapi tidak dapat memotong pinggang Bianpo. Dari sini, dapat dilihat seberapa kuat pihak lain. Untungnya, dia membidik lengannya terlebih dahulu, jika tidak, Bianpo dapat dengan mudah melihatnya jika dia membidik pinggangnya sejak awal. Ketika Bianpo mundur ke sisi tebing, begitu pula Yemo. Dia sangat marah karena lengannya dipotong dengan cara yang aneh oleh seekor serangga. Dia memegang pedang panjangnya dengan tangan kirinya dan tidak berbicara. Pedangnya berputar dan akan mencekik Yemo lagi. Yemo tetap menjaga indera spiritualnya pada pedang. Tak lama kemudian, ia merasa lega. Meskipun teknik pedang tangan kiri Bianpo sangat bagus, namun teknik itu jauh dari tangan kanannya. Itu adalah cahaya pedang yang sama, tetapi Yemo dengan jelas menangkap di mana pedang itu berada. Yemo bahkan tidak berpikir dan meraih bagian belakang pedang bermata satu itu. Pada saat yang sama, ia memfokuskan energinya untuk mengendalikan pedang itu.
Meskipun tangan kirinya tidak sehebat tangan kanannya, jika Ye Mo membiarkan Bian Po menggunakan teknik pedangnya, ia tetap akan mati. Huff. Bian Po tidak menyangka Ye Mo bisa memegang bagian belakang pedang itu. Dia mencibir dan hendak mengumpulkan energi untuk menarik kembali pedang itu dan memotong pinggang Ye Mo, tetapi pada saat ini, kekuatan besar datang dari bagian belakang pedang itu. Ye Mo benar-benar melompat keluar dari tebing dan menariknya keluar juga. Bian Po sama sekali tidak melepaskan pedangnya dan memutar pedangnya. Ada kekuatan besar dan Ye Mo segera melepaskannya. Kau ingin aku jatuh dari tebing bersamamu, teruslah bermimpi. Aku bahkan tidak akan melepaskan pedangku bersamamu. Bian Po berputar di udara dan sebelum napas ki batinnya habis, ia berlari ke arah tebing lagi di udara. Ye Mo mencibir. Meskipun dia terjatuh, dia mengangkat tangannya pada saat yang sama. Beberapa bila angin mengiris ke arah ruang antara Bian Po dan tepi tebing. Begitu Bian Po mencapai tepian, ia merasakan banyak angin dingin yang bertiup ke arahnya. Ia ingat betapa kuatnya angin itu dan tidak berpikir panjang sebelum berbalik dan mengangkat pedangnya untuk menangkisnya. Tidak bagus, begitu Bian Po menghindari angin dingin itu, dia menyadari bahwa dia tidak berada di tebing tetapi di luarnya. Ki batinnya telah habis setelah menghindari proyektil, jadi akan terlalu sulit baginya untuk membawanya kembali ke tebing. Bian Po mulai jatuh dengan cepat. Meski begitu, ia ingin menggunakan pedangnya dan berhenti di sisi tebing. Namun, Ye Mo tidak akan membiarkannya melakukan apapun. Meskipun ia juga jatuh, ia memiliki teknik pengendalian angin dan berada dalam situasi yang jauh lebih baik daripada Bian Po. Ia terus menyerang Bian Po hingga ia tidak memiliki cukup ki batin untuk memanjat tembok. Kemudian, Ye Mo melemparkan beberapa bola api ke arahnya. Meskipun tidak mengenainya, wajah Bian Po berubah drastis. Jika berada di tanah, beberapa bola api itu tidak akan lebih mengancam daripada beberapa batu bata. Namun, dia tidak punya tempat untuk mengerahkan kekuatan dan hanya bisa melihat bola api itu datang ke arahnya. Aku tidak menyangka akan mati di sini, teriak Bian Po dengan marah. Ia melemparkan pedang panjangnya. Ledakan. Semua bola api mendarat di tubuh Bian Po. Bian Po melolong dan seluruh tubuhnya menghilang dalam bola api. Tubuh yang jatuh perlahan itu langsung jatuh seperti bola meriam yang menghilang dari pandangan Ye Mo. Meskipun dia jatuh, pedangnya masih melesat ke arah Ye Mo. Tenaga dalam Ye Mo hampir habis, jadi dia hanya bisa menghindar dengan susah payah agar organ vitalnya tidak terkena serangan. Pedang itu masih menembus punggungnya. Ye Mo, yang sudah berlumuran darah, langsung berdarah seperti air mancur. Jika dia tidak menghindar di menit-menit terakhir, dia mungkin sudah terbunuh. Namun, Ye Mo tetap merasa pusing. Untungnya, pedang ini menyeretnya ke tepi tebing, dalam kesadaran yang samar, Ye Mo bahkan tidak berpikir dan hanya meraih apa yang bisa diraihnya. Rip. Tanaman merambat itu tampaknya tidak sanggup menahan berat Ye Mo dan hanya memperlambatnya sebelum ia terus terjatuh. Ye Mo menggigit lidahnya dan meraih benda-benda yang ada di tebing. Ia akan meraih apa saja yang bisa diraihnya, tetapi benda-benda itu hanya memperlambat kecepatannya dan tidak menghentikannya jatuh. Ning Qingsui melihat kedua sosok itu jatuh dari tebing dan terkejut. Dia tidak bisa lagi memegang teleskop karena jatuh dan terhuyung-huyung di lehernya. Cepat ke sini, aku melihatnya di sini. Bersamaan dengan suara Cui Lin, lebih dari 10 orang anggota rombongan turis pun datang. Di mana? Di mana orang-orang berkelahi? Seorang pemuda langsung bertanya. Cui Lin menatap batu besar itu dengan kaget. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan kaget, Ning Qingsui dan aku sama-sama melihatnya. Ada dua sosok yang bertarung di batu ini, mengapa batu itu menghilang begitu cepat? Ngomong-ngomong, Ning Qingsui, kamu selalu ada di sini, kapan batu itu menghilang? Saya rasa matamu berbinar, apakah menurutmu ini rumah seorang dewi di Gunung Wuliang? Salah satu dari mereka langsung bercanda. Meskipun Cui Lin adalah seorang pemandu wisata, dia sangat kompetitif dan cepat berkata, saya benar-benar melihatnya, jika Anda tidak percaya, tanyakan pada Ning Qingsui. Melihat semua orang memperhatikannya, dia butuh waktu sejenak untuk bereaksi dan menunjuk ke sebuah puncak yang jauh sambil berkata, sepertinya aku melihat orang di sana, aku ingin pergi melihatnya. Tampaknya karena Ning Qingsui tidak ingin banyak bicara tetapi tidak seorang pun meragukan kata-katanya. Setelah beberapa saat, seorang pria berusia 40-an berkata, jangan pikirkan itu, mungkin menurutmu itu tidak jauh, tetapi perjalanan ke sana sangat jauh. Ditambah lagi, ini adalah daerah terlarang. Kita hanya berada di pinggiran. Daerah terlarang Senong Jia sangat berbahaya, jadi sebaiknya kamu tidak masuk. Apa bahayanya? Aku akan pergi melihatnya. Seorang pemuda berusia 20-an mendengar kata-kata Ning Qingsui dan ingin pamer. Dia berlari beberapa langkah ke depan, berbalik dan berkata, hanya beberapa waktu, Senong Jia tidak lagi sama seperti sebelumnya. Mereka mengatakan ada orang-orang biadab, tetapi siapa di antara kalian yang melihatnya? Arg. Pemuda ini awalnya hanya bercanda, tetapi ketika hendak berbalik, ia merasa telapak kakinya kosong dan terjatuh. Beruntung, ia cepat tanggap dan memegang bibir lubang yang muncul entah dari mana. Pada saat itu, beberapa orang bereaksi dan datang membantu menariknya berdiri. Pemuda itu menatap lubang hitam pekat itu, dia ketakutan hingga berkeringat. Setengah detik kemudian, dia berkata dengan gemetar, jika aku jatuh, aku pasti akan kehilangan nyawaku. Tidak bagus, mundurlah, masih banyak tempat yang retak di dekat sini. Seorang pria lain mendapati bahwa tanah retak di tempat orang-orang berdiri. Orang-orang ketakutan dan mundur. Tepat ketika orang-orang mundur ke tepi jurang, lubang-lubang yang retak itu bergemuruh dan tiba-tiba, sebuah lubang hitam yang jauh lebih besar muncul di depan mereka. Terdengar suara bergumam dari lubang itu, membuat tulang-tulang orang merinding. Bagian dalamnya gelap gulita, dan tidak ada yang bisa dilihat. Seperti mulut raksasa. Apa ini? Seorang wanita berusia 30-an menatap lubang ini. Dia berbicara dengan nada. Itu seharusnya lapangan langit Senong Jia. Konon, ada banyak lapangan seperti ini di tanah tak bertuan. Ada juga daerah berkabut. Tempat-tempat seperti ini adalah tempat yang tidak bisa kau kunjungi. Kupikir kita tidak akan menemuinya. Cepat mundur, pria parubaya tadi berbicara lagi. Mendengar kata-katanya, semua orang mundur.
Ning Qingsui juga mengikuti semua orang ke sisi tenda dengan ketakutan. Akhirnya, orang-orang menghela napas lega ketika mereka kembali ke lokasi perkemahan. Saya benar-benar menemukan selokan itu, ini terlalu kebetulan. Suara bisikan apa itu? Tanya orang-orang begitu mereka kembali ke tenda. Bukan kebetulan, ada banyak di Sen Nongjia. Hampir tidak ada kehidupan jika Anda jatuh di salah satunya. Dan suara bisikan itu, saya menduga itu karena angin yang bersirkulasi di dalam, kata pria parubaya itu dengan serius. Pemuda yang hampir terjatuh itu akhirnya bisa bernapas lega karena semua orang mulai membicarakannya. Ia berkata, hampir saja aku kehilangan nyawaku di sana, tidak heran banyak orang yang hilang di Sen Nongjia. Kita hanya berada di pinggiran. Jika kita masuk, 80% kemungkinan kita akan kehilangan nyawa. PVTT, bukankah kamu baru saja mengatakan tidak ada bahaya tapi hanya membuang-buang waktu? Seseorang langsung membalas. Pemuda ini kehilangan mukanya dan berkata, sepertinya pengetahuanku terlalu sedikit. Pada saat ini, Cui Lin juga datang dengan wajah muram. Perusahaan pariwisata baru saja memberitahu kami untuk keluar dan membatalkan rencana di tanah tak bertuan. Anehnya, tidak ada yang keberatan. Semua orang takut dengan pengalaman ini dan merasa petualangan bukanlah hal yang sederhana. Sekitar 20 orang mengemasi tas mereka dan mendengar suara lolongan yang lebih keras dari parit. Ini jelas bukan disebabkan oleh angin. Semua orang saling memandang. Setelah beberapa lama, pria parubaya itu berkata, cepat pergi, suara itu sepertinya datang ke sini. Ada terlalu banyak bahaya yang tidak diketahui di Sen Nongjia. Ayo kita keluar dulu. Tak seorang pun berkeberatan dan segera berlari keluar. Meskipun hari sudah gelap, orang-orang berlari cukup cepat. Mereka tidak butuh waktu lama untuk keluar. Ketika semua orang keluar dari tanah tak bertuan, mereka perlahan-lahan menjadi tenang. Hitung orangnya, kita harus pergi ke tempat wisata terdekat, kata pria parubaya itu. Meskipun Cui Lin adalah pemandu wisata, dia tampak sedikit gugup dan mulai menghitung orang. 21, kita kekurangan satu orang. Suara Cui Lin bergetar. Jelas, dia tahu apa arti kehilangan satu orang. Pria parubaya itu langsung berkata, coba saya hitung, 1, 2. Kita memang kehilangan satu orang. Semua orang melihat sekeliling untuk memeriksa siapa yang tidak keluar. Panggil polisi, kita tidak bisa masuk lagi, terlalu berbahaya. Zhang Qiang tidak keluar. Orang-orang segera menyadari siapa yang tertinggal. Pemuda yang masuk ke parit. Pria parubaya itu segera mengetahui siapa Zhang Qing. Kenapa harus dia yang tidak selamat? Apakah karena air terjun? Seseorang menanyakan pertanyaan yang tidak berani ditanyakan siapapun. Orang-orang langsung terdiam. Tidak ada yang berani kembali dan mencari Zhang Qiang. Kejadian ini tampak mengerikan. Saya pikir Zhang Qiang mungkin takut dan tersesat saat berlari keluar, kata pria parubaya itu meskipun dia tidak benar-benar mempercayainya. Banyak orang tidak tersesat, tetapi dia tersesat. Cui Lin berkata dengan cemas, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita kembali dan mencarinya? Tak seorang pun menjawab, semua orang takut dengan air terjun itu. Tak seorang pun punya nyali untuk kembali mencari seseorang. Tunggu tim penyelamat. Tak seorang pun mau mempertaruhkan nyawa mereka demi orang asing. Itu terdiam. Bagaimanapun, apa yang baru saja terjadi terlalu mengerikan. Ning Qingsui mengikuti mereka diam-diam ke tempat wisata terdekat. Ketika semua orang masuk ke hotel, tim penyelamat sudah masuk. Ada dua kelompok wisatawan yang mengikuti tim penyelamat. Ning Qingsui akhirnya memahami bahaya Sen Nongjia. Dia bahkan ingin melihat ke bawah tebing itu, tetapi sekarang, sepertinya sebelum dia sampai di sana, dia akan kehilangan nyawanya. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dengan keberanian. Terkadang, kekuatan dibutuhkan, dan dia tidak memiliki kekuatan itu sekarang. Dia tidak bisa tenang lagi karena tidak bisa melihat apakah orang itu adalah Yemo. Dia keluar untuk menenangkan diri dan menyembunyikan sosok Yemo dari pikirannya di lubuk hatinya, tetapi sekarang, dia merasa suasana hatinya semakin kacau. Sosok Yemo terus berayun-ayun di depan matanya. Saat dia jatuh dari tebing menjadi semakin jelas. Apakah dia terlalu banyak berpikir dan menganggap orang lain sebagai dirinya? Kalau tidak, mengapa dia pergi ke tempat itu? Ning Qingsui memikirkan kotak medis kecil milik Yemo, mungkin dia sedang mengumpulkan tanaman obat di sana. Cui Lin masih agak cemas. Ini adalah pertama kalinya seseorang menghilang saat dia menjadi pemandu wisata. Cui Lin, aku ingin bertanya sesuatu padamu. Perusahaanmu punya helikopter. Bisakah helikopter itu disewa untuk menyelamatkan orang lain? Ning Qingsui mendatangi Cui Lin dan bertanya tentang hal ini. Cui Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, perusahaan jarang memobilisasi helikopter. Menyewa helikopter tidak mungkin. Itu bukan hal yang mudah. Mereka perlu memverifikasi bahwa ada target dan kemudian mengajukan izin. Jika tidak, helikopter tidak dapat dimobilisasi dengan mudah. Ning Qingsui telah memahami, sejujurnya, helikopter hanyalah cara untuk membuat orang merasa aman. Tidak ada gunanya ketika sesuatu benar-benar terjadi. Dengan kejadian ini, tidak ada seorang pun yang berminat untuk bermain. Rombongan tur kembali ke negara bagian Yu keesokan harinya, tetapi Ning Qingsui tidak ikut bersama mereka. Dia kembali ke Ninghai. Dia tahu dengan kemampuannya sendiri adalah mimpi. Ditambah lagi, dia bahkan tidak yakin apakah orang itu adalah Yemo. Mungkin dia begitu memikirkan Yemo sehingga bahkan ada sosok yang dikenalinya sebagai Yemo. Bahkan jika dia benar-benar pergi dan orang itu adalah Yemo, dia tidak akan hidup setelah jatuh dari tebing setinggi itu. Meskipun dia benar-benar ingin meminta helikopter, tetapi dia bahkan tidak bisa mengatakan orang yang dia selamatkan. Jika saja Qi Wanxing ada di sini, ayahnya pasti bisa membantu. Tujuan utama kembali ke Ninghai adalah untuk memastikan apakah orang yang dilihatnya adalah Yemo. Meskipun dia tidak yakin apakah Yemo akan datang ke Ninghai, dia tetap ingin melihat sekolah Yemo. Itu karena saat ini adalah waktunya untuk mendapatkan sertifikat kelulusan, jadi mungkin Yemo akan kembali untuk mengambilnya. Ditambah lagi, dia ingin bertanya kepada Su Jingwen tentang beberapa hal. Ning Qingsui kembali ke Ninghai dan melihat bunga di pot itu tumbuh dengan sangat baik. Ia merasa lega. Tampaknya Su Wei merawat rumput ini dengan cukup baik.
Namun, tak lama kemudian, ia menyadari sesuatu yang berbeda. Ia melihat ada banyak kuncup kecil di samping rumput itu. Siapa yang menanamnya? Tidak, mereka adalah jenis yang sama dengan rumput yang ia tanam. Hanya saja, tampaknya bunga itu tidak tumbuh dengan baik. Saat dia melihat mereka, suasana hatinya kembali bersemangat. Apakah Ye Mo kembali? Ning Qingsui merasa napasnya putus asa. Ning Qingsui tiba-tiba menyerbu ke dalam ruangan. Pintu ruangan di sisi timur masih tertutup. Ning Qingsui kini sudah tenang. Ia merasa dirinya mulai gila. Bagaimana mungkin Ye Mo kembali? Ketika manik itu menyelamatkan hidupnya, ia bahkan merasa dirinya semakin menjauh darinya seolah-olah mereka tidak berada di dunia yang sama. Ning Qingsui membuka kamar dengan hati-hati. Ada sedikit debu di sana. Dia menghela napas dan mulai membersihkan. Dia akan bertanya tentang tunas rumput saat Su Wei kembali. Ning Qingsui mengemasi barang-barangnya. Su Wei belum kembali. Dia sedang kesal dan ingin keluar. Tanpa sadar dia berjalan ke jalan tempat Ye Mo menjual obat palsu. Meskipun jalanan masih ramai dan langit tidak gelap, para pengusaha sudah mulai berkumpul. Ning Qingsui membeli kue emas lagi dan berdiri di tempat Ye Mo mendirikan kiosnya. Dia duduk seolah merasakan suasana hati Ye Mo saat dia duduk di sana. Dia pasti berpikir seandainya saja ada pelanggan. Coba lihat, resep turun-temurun dari nenek moyang, bisa menyembuhkan segala penyakit, sakit kepala, demam, luka dalam luar, rabun jauh. Hanya ada yang tidak bisa dibayangkan, tidak ada yang tidak bisa kusembuhkan. Suara Ye Mo masih ada, tapi di mana dia? Ning Qingsui menggigit kue emas itu. Kue itu masih dari toko yang sama, dibuat oleh orang yang sama. Namun, hari ini, kue emas itu terasa pahit, apakah ada yang kurang? Ning Qingsui berdiri. Ia bersiap untuk menemui Su Jingwen besok dan kemudian pergi ke Universitas Ninghai. Pada saat ini, teleponnya berdering, itu dari Su Jingwen. Qingsui, apakah kamu sudah kembali ke Ninghai? Nada bicara Su Jingwen sangat tegas. Dia tampaknya sedang dalam suasana hati yang baik akhir-akhir ini. Mehaem, apakah Mumei memberitahumu? Aku sedang bersiap untuk menemuimu besok, kata Ning Qingsui tanpa sadar. Dia baru saja kembali ke Ninghai hari ini. Hanya Li Mumei yang tahu. Sekarang setelah Su Jingwen juga tahu, Li Mumei mungkin memberitahunya. Su Jingwen segera menjawab, ya, di mana kamu? Aku akan pergi ke tempatmu, aku juga punya beberapa barang. Ning Qingsui tidak menunggu lama di kafe sebelum Su Jingwen tiba. Qingsui, mengapa kamu terlihat sangat kurus kering? Apa yang terjadi? Su Jingwen memikirkan pertanyaan yang akan diajukannya. Dalam ingatannya, Ning Qingsui sangat peduli dengan penampilannya, tetapi sekarang, kesuramannya dapat dengan mudah terlihat. Apa yang terjadi padanya? Ning Qingsui menggelengkan kepalanya dan berkata setelah beberapa saat, tidak apa-apa, aku hanya ingin menanyakan satu hal kepadamu. Kamu pernah mengatakan kepadaku bahwa kamu membeli jimat itu dari seorang guru, apakah kamu tahu cara menggunakannya? Su Jingwen menatap Ning Qingsui dengan heran, tetapi dia tetap menjawab, ya, aku sudah menggunakan cukup banyak. Namun, sekarang aku tahu siapa orang yang menjualnya kepadaku. Apakah itu Ye Mo? Ning Qingsui tiba-tiba berdiri. Su Jingwen menatap Ning Qingsui dengan kaget. Itu dia, tapi Qingsui, bagaimana kamu tahu? Jadi itu benar, gumam Ning Qingsui sebelum duduk lagi. Pandangannya teralih. Ngomong-ngomong, kamu bersama Ye Mo, dia akan mengajarimu, kata Su Jingwen dengan nada masam, namun tak lama kemudian, nada bicaranya berubah menjadi lebih ringan, apakah Ye Mo benar-benar bukan Luo Chang? Ning Qingsui menggelengkan kepalanya tetapi tidak berbicara seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Pada saat ini, seorang pemuda jangkung berjalan memasuki kafe. Su Jingwen segera berdiri dan melambaikan tangannya. Sepupu Wei Zeng, ke sini. Pemuda itu berjalan mendekat dan langsung melihat Ning Qingsui yang sedang mengerutkan kening. Ia merasa otaknya hancur. Ia teringat pada Lin Daiyu. Ternyata ada wanita seperti itu di dunia ini. Ia selalu menganggap Jingwen sangat cantik, tetapi ketika ia melihat Ning Qingsui, ia menyadari bahwa ada seseorang yang lebih cantik daripada Su Jingwen. Alis gadis cantik itu sedikit mengernyit, dan beberapa helai rambut yang acak-acakan membuatnya tampak lebih polos. Bahkan tidak ada sedikit pun riasan karena dia tetap mempertahankan wajah aslinya. Namun, wajahnya tampak kurus kering, dan pakaiannya sangat kasual, siapakah gadis ini? Ye Mo perlahan terbangun dan merasakan tubuhnya penuh rasa sakit. Dia langsung ingin berjuang untuk berdiri. Retak, tidak bagus, sepertinya dia belum sampai ke tanah. Seperti yang diduga, dia mulai jatuh lagi. Untungnya, dahan tempat dia mendarat sudah dekat dengan tanah. Terciprat, Ye Mo jatuh ke tanah, tanahnya tertutup dedaunan tebal dan lumpur sehingga tidak terlalu keras. Ye Mo akhirnya tidak terluka lagi. Namun, rasa sakit di sekujur tubuhnya langsung membangunkannya. Dia memang terluka parah. Tanpa sadar, dia ingin mengambil beberapa pil obat dari cincinnya, tetapi begitu dia menggerakkan indera spiritualnya, kepalanya berderak karena rasa sakit. Dia hampir pingsan lagi. Ye Mo segera berhenti, apa ini? Dia tidak bisa menggunakan indera spiritualnya, apakah dia terluka parah? Ye Mo melihat luka-luka di tubuhnya, pendarahan telah berhenti, tetapi ada rasa pusing yang membuatnya ingin minum air. Ye Mo duduk sambil ingin mengobati dirinya sendiri dengan Qi, karena dantiannya merasakan hal yang sama dengan indera spiritualnya. Begitu dia menggunakannya, ada rasa sakit yang luar biasa. Apa ini? Ye Mo melihat tubuhnya. Meskipun ada banyak pendarahan, sebagian besar luka telah sembuh dengan sendirinya. Tampaknya ini terkait dengan ramuan yang biasa dikonsumsinya. Pada saat ini, dia tidak hanya tidak dapat menggunakan indera spiritualnya, tetapi dia juga tidak dapat menggunakan Qi untuk mengobati dirinya sendiri. Jika dia terus seperti ini, dia akan mati di dasar tebing. Dua luka yang tak kunjung sembuh adalah sayatan panjang di punggung dan di pinggangnya. Bisa dikatakan pedang ini juga menyelamatkannya. Meski lukanya lebih parah akibat pedang ini, jika Bian Po tidak membuangnya, dia mungkin akan jatuh ke dalam kubangan daging. Berkat pedang inilah ia sampai di tepi tebing. Ia bisa terus berpegangan pada benda-benda dan itu menyelamatkan hidupnya. Untungnya, ini adalah Sen Nong Jia, jika di tempat lain, dinding tebing akan tandus dan ia akan tetap mati. Ye Mo melihat pedang panjang yang tidak jauh dari sana dan meraihnya.
Dia menggunakannya untuk menopang dirinya agar bisa berdiri sambil mengamati dasar tebing ini. Di mana-mana semuanya berwarna abu-abu dan dia tidak bisa melihat jauh. Ia berpikir dan memutuskan untuk mencari tempat yang aman untuk mengobati lukanya terlebih dahulu. Jika kekuatannya pulih, maka ia masih bisa naik ke tempat ini. Yemo tidak menyangka dia akan sampai pada situasi ini hanya demi beberapa tanaman obat. Dia hampir terbunuh oleh Bian Po itu. Selain mendapatkan pedangnya, dia menyadari kekuatan seorang master tingkat bumi yang sebenarnya. Namun, selain itu, dia tidak mendapatkan apa-apa dan tubuhnya penuh luka. Seni bela diri kuno bisa sekuat ini di tingkat bumi. Yemo yakin bahwa bahkan jika dia berada di tahap 4 pengumpulan Qi, dia tidak dapat mengatakan dengan pasti apakah dia dapat mengalahkan Bian Po ini. Kalau saja ini bukan tebing tempat dia terjatuh dan dia tidak menggunakan segala macam perhitungan untuk menyeret Bian Po ikut jatuh bersamanya, maka dia pun pasti sudah mati. Tidak heran orang-orang ini tidak ingin pergi ke dunia fana. Mereka bisa mengolah seni bela diri kuno hingga ke tahap ini, dan itu hanya tahap dasar tingkat bumi. Jika dia adalah seorang ahli tingkat bumi tingkat ketiga, atau bahkan seorang ahli tingkat surga, seberapa menakutkankah itu? Tepat saat Yemo berdiri dan bahkan tidak bergerak, dia merasakan bahaya. Ada suara berderak di belakangnya. Yemo bahkan tidak berbalik dan menebas di belakangnya. Pas, seekor ular seukuran botol bir dipenggal kepalanya oleh Yemo. Darah menyembur tinggi ke udara dari lehernya. Pedang yang sangat tajam. Yemo melihat pedang panjang itu. Tidak ada noda darah di sana. Itu memang pedang yang bagus. Dia berbalik dan melihat ular itu dan wajahnya berubah serius. Ular itu sudah sepanjang 3 meter. Bahkan jika ular itu tidak berbisa, dia akan mati jika ular itu mengitarinya. Yemo menahan bau busuk itu dan meminum darah ular. Ia merasa sedikit lebih baik. Kemudian, ia mengambil pedang panjang dan mulai membuka jalan. Ini adalah rawa, jika ia tenggelam, ia akan tetap mati. Yemo bergerak sangat lambat. Dia tahu bahwa tempat yang hampir tidak memiliki tanda-tanda manusia bukanlah tempat yang baik. Dia hanya perlu melihat kabut putih di sekitarnya dan tahu bahwa tempat ini tidak aman. Ada beberapa tulang hewan berserakan di sekitar. Yemo dengan hati-hati menghindarinya. Seperti yang diduga, begitu Yemo menghindarinya, bayangan hitam melesat seperti kilat ke arah Yemo dari antara tulang-tulang itu. Sebelum bayangan hitam ini mencapai depan Yemo, bau busuk itu sudah tak tertahankan. Yemo mencibir. Bahkan jika dia tidak bisa menggunakan Qi, dia tidak bisa diganggu oleh binatang seperti itu. Dia mengayunkan pedangnya dan bayangan hitam itu melolong tajam. Bayangan itu meninggalkan ekor berbulu dan beberapa tetes darah. Dalam sekejap mata, bayangan itu menyelinap kembali ke rawa. Makhluk itu memiliki ekor kucing. Yemo menyelidikinya dengan pedang, tetapi tidak tahu apa yang menyerangnya. Ning Qingsui menyadari tatapan tidak sopan pemuda itu dan mengerutkan kening. Su Jingwen memperhatikannya dan segera berkata, "Sepupu Wei Zeng, ini temanku Ning Qingsui." "Qingsui, ini sepupuku yang kuceritakan padamu, Wei Zeng." Ning Qingsui mengangguk. Jika dia tidak memiliki pertanyaan lagi, dia ingin pergi. "Halo, saya si Wei Zeng, sepupu Jingwen. Senang bertemu dengan Anda." Wei Zeng juga menyadari ketidaksopanannya. Dia langsung tersenyum dan mengulurkan tangannya ke Ning Qingsui. Dia pikir Ning Qingsui mungkin bukan dari keluarga kaya dilihat dari pakaiannya. Dia sangat senang bertemu dengan gadis secantik Ning Qingsui. Ning Qingsui mengerutkan kening dan hanya meminum kopi yang baru saja diberikan kepadanya. Si Wei Zeng menarik tangannya dengan canggung. Dia tidak menyangka gadis ini akan bersikap kasar. Bagaimanapun juga, karena dia adalah teman Su Jingwen, dia tidak bisa memperlakukannya seperti itu. Dia tetap tersenyum namun agak dipaksakan. Su Jingwen cepat-cepat berkata, "Sepupu, kamu mau minum apa? Aku akan pesankan untukmu." Apa saja?" "Jingwen, aku akan pergi ke pesta dansa dengan teman sekelasku malam ini, apa kau mau pergi?" Si Wei Zeng datang hari ini untuk mengajak Su Jingwen ke pesta dansa. Ia kemudian melihat ke arah Ning Qingsui. Ia pikir akan lebih baik jika ia bisa mengajak mereka berdua. Su Jingwen tahu karakter Ning Qingsui. Dia akan memperlakukan sepupunya dengan sama bahkan jika dia adalah putra wali kota, apalagi hanya seorang mahasiswa dari Amerika. Dia juga tahu tentang hal-hal lain yang dilakukan Ning Qingsui. Dia mengabaikan Song Xiaowen, tuan muda dari salah satu dari 5 keluarga besar, apalagi si Wei Zeng. Dia bahkan tidak bertanya pada Ning Qingsui dan berkata, "Aku tidak pergi, aku masih ada urusan malam ini." "Jingwen, bagaimana mungkin kamu tidak pergi? Jika kamu tidak pergi, aku bahkan tidak akan punya teman dansa, itu terlalu memalukan." "Jingwen, kamu harus membantu sepupumu, kamu harus pergi," kata si Wei Zeng dengan cepat. Su Jingwen menggelengkan kepalanya lagi dan berkata, "Sepupu, kamu tahu aku tidak suka berdansa. Ditambah lagi, aku belum pernah berdansa dengan seorang pria, kurasa aku akan melewatkannya. Ditambah lagi, kamu sangat tampan, apakah kamu takut tidak ada yang mau berdansa denganmu, hehe. Jingwen, dulu kamu selalu menemaniku, tapi kali ini aku kembali, kamu hanya berusaha membantuku mengurus perusahaanku. Kamu bahkan menolak ajakanku untuk pergi ke pesta dansa. Kamu benar-benar membuatku malu. Aku merasa kamu sudah banyak berubah." Si Wei Zeng mendesah. Su Jingwen tertawa. "Sepupu, kamu terlalu banyak berpikir, aku masih aku yang dulu. Aku hanya tidak suka tempat seperti itu, ditambah lagi, itu terjadi saat aku masih muda. Aku sudah tua sekarang, jadi aku tidak bisa seperti dulu lagi. Aku sangat senang kamu bisa kembali untuk memulai perusahaanmu." Ada beberapa kali Ning Qingsui hanya ingin bertanya, lalu dia akan berdiri dan pergi. Namun, dia belum selesai hari ini, dan tidak cocok baginya untuk pergi sekarang. Dia merasa si Wei Zeng ini sangat menyebalkan. Bahkan jika dia ingin berbicara dengan sepupunya, tidak bisakah dia melakukannya setelah dia selesai? Dia tahu dia bersama temannya tetapi tetap datang. Pria ini benar-benar tidak sopan. Tanpa dia sadari, dia juga tidak sopan di matanya. Si Wei Zeng tidak lagi memiliki wajah penuh senyum ketika dia pertama kali masuk. Dia ditolak dalam jabat tangan, dan dia juga ditolak oleh sepupunya. Dia sangat tidak senang.
Sekarang setelah Su Jingwen mengatakan itu, dia menghentikan topik pembicaraan, mengeluarkan kotak merah, dan menyerahkannya kepada Su Jingwen dan berkata, Jingwen, aku memesan ini untukmu. Apa ini? Su Jingwen menatap kotak indah itu dan bertanya. Senyum Xie Weizeng kembali tersungging di wajahnya. Ia menatap Su Jingwen dan tersenyum. Kau akan tahu begitu kau membukanya. Su Jingwen benar-benar bingung dan membuka kotak itu. Di dalamnya ada sebuah gelang yang sangat indah. Manik-maniknya sangat cemerlang, dan dapat dengan mudah terlihat bahwa setiap manik-maniknya mahal. Gelang. Su Jingwen mengulangi. Xie Weizeng tersenyum. Ya, kulihat gelang yang kau miliki tampak agak lusuh dan hanya ada dua manik-manik kasar jadi aku membuat satu untukmu. Kau pasti sudah lama tidak berbelanja, pakailah dan lihatlah. Pemimpin sekte menawarkan teh. Su Jingwen tersenyum indah, menutup kotak itu dan berkata, Sepupu Weizeng, terima kasih banyak telah memberikan gelang yang begitu indah. Ini bukan apa-apa, asal kamu suka, cobalah. Xie Weizeng melihat Ning Qingsui melihat gelang itu sebentar lalu menatapnya. Dia tersenyum dan tahu bahwa Ning Qingsui pasti juga menyukai gelang ini. Dia akan membelikannya satu nanti. Senyum Su Jingwen agak dipaksakan dan hanya bisa berkata, Sepupu, aku sudah memakainya. Aku akan mengambil milikmu dan memakainya nanti. Jingwen, gelangmu terlihat sangat kasar dan hanya ada dua manik-manik di atasnya. Gelang itu benar-benar tidak cocok dengan tanganmu. Ganti saja satu, kurasa gelang yang baru ini cocok untukmu. Ayo, coba. Kemudian, Xie Weizeng mengambil gelang itu dan memberikannya kepada Su Jingwen. Ning Qingsui melihat bahwa gelang Su Jingwen hanya memiliki dua manik-manik. Itu berarti sesuatu terjadi padanya dan menghabiskan satu manik-manik. Dia agak kecewa. Jika Su Jingwen benar-benar tidak menginginkan dua manik-manik lainnya, dia akan mengambilnya. Sekarang, sepertinya Su Jingwen mendatanginya karena manik-manik giok. Tapi sepupu, aku sangat menyukai yang sekarang, aku tidak ingin beralih sekarang. Su Jingwen melihat bahwa terlalu sulit untuk menolak semangatnya jadi dia hanya bisa mengatakan yang sebenarnya. Xie Weizeng yang mengira Su Jingwen malu untuk mengambilnya akhirnya mengerti. Su Jingwen benar-benar tidak ingin menukarnya. Memikirkan hal ini, wajahnya menjadi canggung. Seolah melihat ini, Su Jingwen segera berkata, Sepupu, jangan bicarakan ini sekarang, aku akan memesan beberapa makanan penutup. Aku masih belum makan. Ngomong-ngomong, Qingsui, apa yang kamu inginkan? Sebelum Ning Qingsui sempat berkata apa-apa, Xie Weizeng sudah lebih dulu berkata, Jingwen, katakan sejujurnya, siapa yang memberimu gelang itu? Apakah gelang itu sangat berharga? Su Jingwen melirik Ning Qingsui dengan canggung sekali. Meskipun dia merasa sepupunya seharusnya tidak menanyakan pertanyaan itu di sini, tetapi karena dia menanyakannya, dia hanya bisa menjawab, ya, seorang teman yang memberikannya kepadaku. Kalau begitu, apakah benda ini jauh lebih berharga daripada yang kuberikan? Xie Weizeng mulai merasakan perasaan tidak nyaman yang tak terlukiskan, tetapi dia masih ingin menanyakan semuanya dengan jelas. Su Jingwen ragu sejenak lalu menatap gelang Xie Weizeng dan berkata setelah beberapa saat, mungkin sedikit lebih berharga tapi. Su Jingwen tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Xie Weizeng. Dia berkata gelang Ye Mo lebih berharga dan memang benar begitu. Namun, Xie Weizeng salah memahami maksud Su Jingwen. Ia mengira yang dimaksud Su Jingwen adalah orang itu jauh lebih penting daripada dirinya. Memikirkan hal ini, meskipun ia murah hati, raut wajahnya tetap saja buruk. Su Jingwen segera menyadari kekesalan di wajah sepupunya dan segera berkata, Sepupu, jangan terlalu banyak berpikir. Aku sudah terbiasa dengan gelang di tanganku ini. Aku tidak ingin menggantinya untuk saat ini. Xie Weizeng tiba-tiba tersenyum. Wajahnya kembali normal saat dia tiba-tiba berkata, Sepupu, orang yang memberikan ini padamu adalah pacarmu, kan? Kapan kamu punya pacar, aku bahkan tidak tahu, lain kali bawa dia dan perkenalkan kami. Mendengar perkataan Xie Weizeng, Su Jingwen segera melambaikan tangannya. Sepupu, jangan bicara sembarangan, dia bukan pacarku, dia hanya teman yang bisa akur. Kemudian, Su Jingwen juga tanpa sadar menatap Ning Qingsui. Meskipun dia tahu hubungan mereka tidak baik, dia tetap tidak ingin Ning Qingsui salah paham. Namun, Xie Weizeng tersenyum polos. Kamu bilang kamu tidak suka berdansa dan tidak pernah berdansa dengan seorang pria. Terakhir kali di hari ulang tahunmu, kamu sepertinya berdansa dengan seorang pria. Apakah dia memberimu gelang ini? Dan, kamu bilang kamu tidak suka pria di mobilmu, tetapi bisakah kamu yakin orang yang memberimu gelang ini tidak ikut naik mobilmu? Wajah Su Jingwen tidak pernah tersenyum sebelumnya. Dalam ingatannya, Xie Weizeng selalu menjadi kakak laki-laki yang melindunginya. Namun sekarang, dia sedang menyelidikinya. Dia tidak bisa membiarkan ini berlalu, dan dia berbicara kepadanya dengan nada seperti itu. Untuk pertama kalinya, dia merasa sepupu yang sudah lama tidak dia temui bukanlah sepupu yang sama. Maaf, Jingwen, aku terlalu emosional. Tapi kau bahkan menolak ajakan untuk pergi ke pesta dansa. Kau membiarkan mereka menertawakanku. Aku kembali untuk tinggal di Ninghai kali ini dengan sengaja, jadi kupikir kau harus mengerti. Xie Weizeng tidak bisa lagi peduli dengan Ning Qingsui di sampingnya. Terlepas dari apakah dia akan memilih Ning Qingsui atau tidak, dia tidak akan membiarkan Su Jingwen lewat. Su Jingwen tidak menyangka Xie Weizeng akan bersikap impulsif seperti ini. Dia bahkan tidak mempertimbangkan Ning Qingsui di sampingnya. Dia merasa tidak nyaman. Tidak masalah jika dia berbicara tentang orang lain, tetapi dia berbicara tentang Ye Mo. Sepupu, kau benar. Aku masih sama denganmu, dan kau masih sepupuku di hatiku. Ibu dan aku sangat senang kau bisa tinggal di Ninghai, tetapi apakah kau tinggal di Ninghai karena alasan lain? Dan, sepupu, aku bebas untuk memilih dengan siapa aku ingin berdansa dan dengan siapa aku boleh naik mobil. Sepupu, kau tampaknya telah banyak berubah. Su Jingwen mendesah. Ia merasakan ketidaknyamanan yang aneh ini. Namun, Ning Qingsui berdiri. Jingwen, aku pergi dulu. Aku akan meneleponmu saat aku punya waktu. Dia benar-benar tidak tahan lagi dengan Xie Weizeng ini. Tunggu. Su Jingwen menghentikan Ning Qingsui dan berbalik untuk melihat Xie Weizeng. Dia berkata dengan suara berat, Sepupu, aku ada urusan dengan Qingsui hari ini, kalau ada sesuatu, kita bisa membicarakannya besok. Wajah Xie Weizeng berubah, tetapi segera tersenyum lagi.
Kalau begitu, aku tidak akan mengganggumu, sampai jumpa. Si Wei Zeng berjalan keluar dari kafe dengan wajah buruk, tetapi setelah beberapa saat, dia menelepon, Bibi, ya, ini aku Wei Zeng. Mehaem, aku mau ke sana, ya, ada beberapa hal yang tidak bisa aku jelaskan lewat telepon. Oke, aku ke sana sekarang. Melihat mobil si Wei Zeng pergi, Su Jingwen tiba-tiba menyadari bahwa kata-katanya mungkin terlalu berat. Apakah sepupunya marah? Ngomong-ngomong, King Sui, kamu bilang ada yang ingin kamu tanyakan padaku. Apa kamu ingin bertanya bagaimana cara menggunakan jimat itu? Su Jingwen menoleh dan bertanya pada Ning King Sui. Ya, benar sekali. Ning King Sui melihat si Wei Zeng telah pergi dan duduk kembali. Su Jingwen berkata tanpa daya, sebenarnya, sepupuku orang yang sangat baik, dia hanya terbiasa bersikap sedikit dominan. Jangan pedulikan dia. Oh, jangan bicarakan ini. Jimat-jimat itu sebenarnya sangat mudah digunakan. Untuk jimat pembersih roh dan bola api, kamu tinggal membuangnya dan mengucapkan lin. Sedangkan untuk jimat pelindung tubuh, buat saja kantong kecil dan simpan di tubuhmu. Tapi aku tidak tahu tentang yang lainnya. Ning King Sui tidak menyangka jimat itu begitu mudah digunakan. Selain jimat bola api, dia juga memiliki jimat pelindung tubuh dan 2 jimat pelindung kejahatan. Jingwen, hal utama yang ingin kutanyakan padamu adalah ini. Kupikir kau perlu bergerak. Aku tidak menyangka akan semudah itu. Kalau aku tahu, aku akan meneleponmu saja. Su Jingwen tersenyum, kamu dan Yemo sama-sama di Luochang, mengapa kamu tidak meminta dia mengajarimu? Ingatlah untuk meminta dia memberiku lebih banyak lagi lain kali kamu bertemu dengannya. Bagaimana kau tahu Yemo ada di Luochang? Dan apa yang ingin kau tanyakan padaku? Ning King Sui bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia tidak benar-benar percaya Yemo ada di Luochang. Su Jingwen pasti salah. Su Jingwen mengangguk dan mengeluarkan gelang di tangannya dan berkata, ini adalah artefak ajaib. Yemo memberikannya kepadaku, tetapi aku tidak mengetahuinya saat itu. Namanya adalah 6 butir keberuntungan. Ini adalah hadiah paling berharga yang pernah kuterima. Su Jingwen tidak menyelesaikan ucapannya, tetapi Ning King Sui tahu apa maksudnya. Dia juga merasakan gelang di tangannya dan berkata setelah beberapa saat, terima kasih, Jingwen, 3 manik-manik yang kau berikan padaku pernah menyelamatkanku, tetapi aku tidak bisa mengembalikannya kepadamu sekarang. Aku harus keluar sekali. Jika manik-manik itu masih ada saat aku kembali, aku akan mengembalikannya kepadamu. King Sui, apakah tempat yang kau tuju berbahaya? Su Jingwen tahu bahwa Ning King Sui memahami kekuatan manik-manik itu karena satu manik miliknya juga hilang. Ning King Sui setuju dan berkata setelah beberapa saat, aku kembali untuk memastikan sesuatu dan membuat persiapan. Tempat yang akan aku masuki memang berbahaya. Ning King Sui tidak berbohong. Dia benar-benar kembali untuk memastikan dan bertanya kepada Su Jin tentang cara menggunakan jimat itu. Dan, dia perlu menyiapkan beberapa peralatan untuk mendaki gunung. Pada saat ini, adegan di mana Yemo jatuh dari tebing terus terputar di otaknya. Dia tidak bisa tenang. Terlepas dari apakah itu dia atau bukan, dia tidak bisa merasa tenang seumur hidupnya jika dia tidak pergi dan melihatnya. Selama dia memastikan orang itu bukan Yemo, dia akan merasa lebih baik. Namun, jika Yemo benar-benar jatuh dari tebing, dia tidak tahu harus berbuat apa. Saat dia bertemu Yemo di padang pasir dan dia berbalik untuk pergi, dia tahu bahwa hatinya telah diambil olehnya. Tidak ada alasan lain. Meskipun dia mencoba melawan dan bersembunyi, dia tidak bisa melupakan sosok itu. Ia pernah berpikir bahwa ia tidak akan pernah benar-benar mencintai seseorang, tetapi ketika kenyataan datang, ia menemukan bahwa ia hanya mencintainya, dan tidak ada logika di balik itu. Su Jingwen benar-benar ingin bertanya kepada Ning King Sui di mana Yemo berada, tetapi terakhir kali, dia mengatakan bahwa Yemo tidak ada di Luochang. Jika dia bertanya sekarang, sepertinya dia tidak mempercayainya. Rencananya untuk mendapatkan kembali gelang itu juga gagal. Karena Ning King Sui sudah mengatakan itu, dia tidak bisa mempermalukan dirinya sendiri untuk memintanya kembali. King Sui, kalau begitu, aku masih punya 2 di sini, aku akan memberikannya padamu. Jika kamu tidak menggunakannya saat kembali, kamu dapat mengembalikannya kepadaku, pikir Su Jingwen dan tetap memberikannya padanya. Karena Ning King Sui pernah menggunakan satu sebelumnya, itu berarti dia benar-benar menghadapi bahaya sebelumnya. Ning King Sui menggelengkan kepalanya. Tidak perlu, aku sudah sangat menyesal telah mengambil 3 darimu, aku tidak bisa mengambil lebih banyak lagi. Pertama Night Union, Ling Yin. Setelah aku memaksimalkan semua keahlian senjataku, bab 64 Presiden pertama Night Union, Ling Yin. King Sui, jika tempat yang kau tuju sangat berbahaya, kau harus meminta bantuan. Aku juga bisa membantumu. Su Jingwen menyadari bahwa Ning King Sui benar-benar memiliki sesuatu. Ning King Sui menggelengkan kepalanya. Dia memikirkannya berkali-kali. Jika orang itu benar-benar Yemo, dia tidak bisa meminta bantuan pemerintah. Dia tahu Yemo memiliki kekuatan dan memiliki konflik yang kuat dengan keluarga Song karena dia. Jika dia meminta orang lain untuk membantunya dengan Yemo, keluarga Song akan segera mengetahui hal ini. Itu tidak baik untuk Yemo. Bahkan jika dia baik-baik saja setelah jatuh dari tebing, keluarga Song tetap akan membuatnya tidak baik-baik saja. Aku pergi dulu, Jingwen. Kalau tidak, tidak apa-apa. Ning King Sui tidak menjelaskan apapun kepada Su Jingwen. Melihat Ning King Sui keluar dari kafe dengan tubuh kurus kering dan kesepian, Su Jingwen melamun. Apa maksudnya? Dia bertanya cara menggunakan jimat itu, apakah dia memilikinya? Jika dia tidak bertemu Yemo, dari mana dia mendapatkan jimat itu? Su Jingwen merasa ada yang salah dalam perkataan Ning King Sui, tetapi dia tidak tahu apa tepatnya. Ning King Sui kembali ke rumah, tetapi Su Wei belum kembali. Dia duduk di papan batu tempat Yemo pernah tidur. Rasanya sejuk. Dia seperti melihat Yemo berjalan mendekat. Dia memfokuskan pikiran dan hatinya. Yemo pernah tidur di atas papan ini sebelumnya, dan itu sangat sulit baginya. Dia benar-benar bodoh. Matanya kemudian beralih ke pohon besar itu. Yemo juga menghabiskan banyak malam di sana. Tidak peduli apapun, dia harus pergi mencarinya. Su Wei baru saja membuka pintu dan melihat Ning King Sui sedang melamun. Dia berkata dengan heran sekaligus gembira, King Sui, kapan kamu kembali?
Ning Qingsui melihat Su Wei dan segera menjawab, saya baru saja kembali siang ini. Su Wei, terima kasih telah membantu saya merawat rumput selama ini. Apakah Anda tahu siapa yang menanam rumput lainnya? Su Wei tersenyum. Bukan apa-apa, ini hal yang sederhana. Ye Mo meminta seseorang untuk menanamnya di sana dan menyuruhku untuk merawatnya. Ye Mo berkata dia harus melakukan perjalanan jauh. Kalian berdua sangat menyukai rumput, haha. Ning Qingsui mendengar ini dan wajahnya langsung pucat. Dia menyadari bahwa orang yang jatuh dari tebing itu pasti Ye Mo. Kalau tidak, bagaimana mungkin ada kebetulan seperti itu? Kamu baik-baik saja, Qingsui. Su Wei baru menyadari bahwa Ning Qingsui tidak hanya lelah, tetapi semangatnya juga tidak baik. Tidak apa-apa, Ning Qingsui tersenyum dan berkata, aku masih harus keluar sebentar, tolong rawat rumput-rumput ini untukku. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, jika aku pulang agak malam dan kuman rumputnya layu, aku akan bilang ke ibuku untuk tidak menyentuh pot bunga itu. Biarkan saja potnya di sana. Aku mau istirahat, aku lelah. Su Wei tampak khawatir saat Ning Qingsui masuk ke dalam ruangan. Dia merasa kata-kata Ning Qingsui aneh. Pot bunga itu sudah ada di sana selama bertahun-tahun. Pemilik rumah tidak memindahkannya, jadi mengapa ibunya memindahkannya? Ning Qingsui beristirahat semalaman. Karena dia sudah memutuskan, dia tidak lagi merasa tersesat. Dia menghabiskan setengah hari di hari kedua dan menyiapkan segala macam peralatan dan barang untuk bertahan hidup di luar ruangan. Kemudian, dia memasukkan jimat pelindung tubuh dan jimat pelindung kejahatan ke dalam tas yang dia buat dan menggantungnya di pinggangnya. Kemudian, dia bergegas menuju Senong Jia dengan cepat. Ada banyak orang yang membawa tas besar seperti dia. Ning Qingsui pernah ke sini sebelumnya dan sudah familiar dengan jalannya. Dia tidak memilih tempat lain dan pergi ke tempat yang dia kunjungi bersama rombongan wisata. Ini karena dia hanya bisa melihat puncak gunung dari sana. Ketika Ning Qingsui tiba di daerah tak bertuan, dia melihat papan besar tergantung di luar. Ada beberapa turis di sampingnya. Ning Qingsui tahu bahwa papan itu hanya digantung. Papan itu tidak ada di sana ketika dia datang. Dikatakannya kecelakaan terjadi sehingga akses dilarang. Dia mengerutkan kening. Jika dia tidak diizinkan masuk, apa yang bisa dia lakukan? Dia menatap wanita parubaya di sampingnya, berpikir, lalu bertanya, kurang dari aku bertanya apakah kamu tahu apa yang terjadi di sini? Wanita itu melihat pakaian Ning Qingsui dan tahu bahwa dia datang ke Senong Jia untuk berlibur. Dia langsung berkata, saya mendengar ada rombongan tur yang menemukan parit layang di sana 2 hari yang lalu. Kemudian, satu orang hilang. Malam itu, ada tim penyelamat yang masuk ke dalam. Namun sekarang, tidak ada satupun tim penyelamat yang keluar dan semuanya kehilangan kontak. Sekarang, dilarang masuk dan mereka akan menutup tempat ini. Ada orang-orang dari militer di sini. Tentu saja, saya mendengar ini dari orang lain, saya tidak tahu apakah itu benar. Jantung Ning Qingsui berdebar kencang. Tentu saja dia tahu ini benar. Dia tidak menyangka tidak ada satupun tim penyelamat yang berhasil keluar. Apakah itu benar-benar berbahaya? Namun terlepas dari itu, jika militer datang pada sore hari dan mengunci tempat ini, bukankah dia tidak akan punya kesempatan untuk masuk? Dia melihat sekeliling dan melihat tidak banyak orang dan merencanakan kapan dia bisa masuk saat tidak ada yang melihat. Tidak ada yang menjaga sekarang jadi tidak sulit untuk menyelinap masuk. Ada orang-orang berkumpul di sana berdiskusi tentang kejadian mengerikan 2 malam lalu. Namun, Ning Qingsui dengan hati-hati menghindari mereka dan dengan cepat menyelinap masuk, menghilang di hutan. Wanita yang berbicara dengan Ning Qingsui itu mengobrol dengan yang lain dan tampaknya teringat pada Ning Qingsui setelah beberapa saat. Dia berbalik tetapi Ning Qingsui sudah pergi. Wajahnya langsung pucat karena takut. Gadis di belakangnya sudah pergi, dan tidak ada jalan lain kecuali masuk ke dalam hutan. Ning Qingsui segera datang ke tempat mereka mendirikan kemah terakhir kali. Itu adalah tempat terbuka dan saat itu tengah hari tetapi Ning Qingsui merasakan hawa dingin. Tanpa sadar dia menggigil. Keheningan yang mematikan membuat kulitnya geli. Dia ingat dulu ada suara burung bersenandung di sini saat mereka berkemah di sini, tetapi sekarang, hanya keheningan yang mematikan. Jika bukan karena Ye Mo, dia tidak akan datang ke sini untuk kedua kalinya, apapun yang terjadi. Dia berjalan hati-hati ke lokasi perkemahan. Tidak jauh di depan ada selokan. Lubang besar itu masih ada di sana, dan tidak ada bekas apapun di sekitarnya. Namun, Ning Qingsui tiba-tiba merasakan perasaan dingin yang datang padanya seolah-olah ada sesuatu yang mencoba mencengkeramnya. Ning Qingsui sangat takut sehingga dia tidak berani bergerak. Dia menyadari bahwa di depannya tampak kabur. Mantra penolak kejahatan di dekat dadanya menyebarkan kehangatan yang cepat menghilang. Ning Qingsui sepertinya mendengar teriakan keras. Itu adalah teriakan yang sama yang mereka dengar hari itu. Kemudian, dia merasakan perasaan dingin yang mendekat menghilang dan begitu pula kesemutan di kulitnya. Lingkungan yang berkabut juga tampaknya telah cerah. Apakah ini benar-benar berguna? Ning Qingsui menyentuhnya tanpa sadar. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi saat itu, dia merasa itu terkait dengan jimat di dadanya. Parit udara itu masih sama, tetapi tanpa perasaan yang menakutkan. Ning Qingsui menarik napas dalam-dalam dan terus maju menghindari lubang itu. Sebuah sepatu muncul di depannya, membuatnya sangat takut. Dia segera menghindarinya. Itu sepatu militer, apakah itu dari tim penyelamat? Ning Qingsui tidak berani untuk terus berpikir. Ia merasa ada sesuatu yang terus-menerus mengawasinya tetapi takut untuk mendekat. Itu pasti karena mantra penolak kejahatan. Memikirkan hal ini, Ning Qingsui tidak berani berlama-lama dan segera berlari menuju tebing. Setelah berlari beberapa kilometer, Ning Qingsui baru menyadari bahwa pakaiannya robek. Namun, masih ada perasaan yang hampir tak terlihat bahwa dia sedang diawasi. Tiba-tiba dia berbalik dan kulitnya kembali terasa geli. Dia menatap suatu tempat dengan gugup. Dia merasa benda itu ada di sana. Perasaan itu sangat aneh, sama sekali tidak masuk akal. Namun setelah mengalami semua ini, dia tidak lagi menjadi orang yang tidak percaya. Dia memegang erat mantra bola api, menoleh ke belakang, melambaikan mantra itu dan berkata, aku tidak peduli apapun dirimu, tetapi jika kau berani mendekat, aku akan membakarmu dengan bola api itu. Aku akan meminta suamiku untuk memusnahkan jiwamu nanti.
Meskipun Ning Qingsui meneriakkan hal ini, itu hanya untuk meningkatkan keberaniannya. Dia tidak tahu apakah perasaannya benar. Mungkin dia hanya menakut-nakuti dirinya sendiri, tetapi hanya ini yang bisa dia lakukan. Perasaan dingin itu tampaknya terus menatap Ning Qingsui untuk sementara waktu, tetapi juga tampaknya takut pada kata-kata Ning Qingsui dan perlahan menghilang. Ning Qingsui merasakannya saat hawa dingin itu menghilang dan segera berbalik dan berlari. Meskipun membawa tas besar dan menghadapi rintangan di mana-mana, Ning Qingsui tetap berlari beberapa kilometer dalam satu tarikan napas sebelum menjatuhkan tasnya dan mengatur napasnya dengan putus asa. Yang membuatnya merasa aman adalah perasaan dingin itu akhirnya menghilang dan burung-burung berkicau lagi. Dia tidak tahu apakah dia menakut-nakuti dirinya sendiri, tetapi mungkin memang ada hal-hal yang tidak dapat dijelaskan di dunia ini. Dia beristirahat sejenak sebelum mengambil krim dan mengoleskannya ke kulitnya. Kulitnya yang seputih salju penuh bekas di mana-mana. Ning Qingsui beristirahat sejenak sebelum melihat sekeliling. Ini adalah sebuah lembah dan sungai kecil yang mengalir di dekat Ning Qingsui. Kedengarannya sangat puitis, tetapi Ning Qingsui sama sekali tidak merasakan hal itu. Dia sangat waspada. Jika bukan karena dia dapat menemukan Ye Mo di depan, mungkin dia akan pingsan. Dia minum air dan mengemasi tasnya. Tepat saat dia ingin berdiri, sebuah bayangan hitam melesat mendekat. Kecepatannya begitu cepat sehingga Ning Qingsui bahkan tidak bisa bereaksi. Tunggu, bayangan hitam itu menabrak penghalang yang muncul di depan Ning Qingsui dan terlempar ke sungai. Namun, ia dengan cepat merangkak keluar dan menatap Ning Qingsui dengan ketakutan. Ia berbalik dan berlari. Kalau saja tidak ada gemericik air di sungai, orang-orang akan mengira itu hanya pandangan mata yang kabur. Ning Qingsui kini menyadari bahwa binatang yang melarikan diri itu tampak seperti monyet liar. Tanpa sadar ia melihat gelangnya. Manik-manik lainnya putus. Dia bahkan tidak sampai ke dasar jurang dan kehilangan satu ebat lagi. Dia tidak tahu berapa lama dia bisa menggunakan mantra penolak jahat. Dia hanya menggunakannya sekali, tetapi untungnya, dia punya dua. Jika bukan karena itu, dia mungkin sudah mati berkali-kali saat itu. Punggungnya berkeringat dan dia tidak berani tinggal. Dia berlari cepat menuju tebing. Dia merasa beruntung. Jika dia tidak bertanya tentang cara menggunakan jimat di Ninghai, dia bahkan tidak akan sampai di sini. Setelah disergap 2 kali, Ye Mo lebih berhati-hati. Dia tahu ada bahaya di mana-mana dan apapun bisa terjadi. Dia tidak takut diserang, tetapi takut digigit racun. Kalau begitu, dia akan mati karena tidak punya obat dan tidak bisa menggunakan Qi-nya. Semak berduri menghalangi jalan Ye Mo. Dia melihat sekeliling, tetapi jarak pandangnya terlalu rendah, belum lagi dia masih belum bisa menggunakan indera spiritualnya sekarang. Mengenai apa yang ada di dalam duri-duri itu, dia tidak tahu. Namun, dia tahu bahwa jika dia tidak membuat jalan, dia hanya bisa mundur. Jika dia tidak dapat menemukan tempat aman untuk pulih, dia tetap akan mati. Dia akan mati dengan cara apapun jadi dia tidak peduli dan menebas semak-semak dengan pedangnya. Dia harus mengakui bahwa pedang Bianpo memang bagus. Duri-duri yang tampak kuat itu bagaikan jerami di bawah pedangnya. Dia dengan hati-hati memotong duri-duri itu dan membuat jalan. Ye Mo tidak tahu seberapa besar duri-duri itu, tetapi dia memotongnya selama lebih dari setengah jam sebelum melihat sisi lainnya. Itu adalah tebing. Tebing ini tampak sangat lebar. Ye Mo berpikir jika dia bisa membuat lubang di tebing dan menutupi pintu masuk dengan duri, maka dia hanya perlu mencari makanan dan bisa pulih dengan aman. Dengan harapan di depan mata, meskipun dia sangat lelah dan pusing, pedangnya tidak berhenti sama sekali. Ketika Ye Mo akhirnya berhasil menerobos, terdengar suara dengungan. Ye Mo melihat dan menemukan puluhan tawon besar menyerbu ke arahnya. Tawon-tawon itu bersembunyi di duri-duri, jika mereka tidak bergerak, mereka tidak akan terlihat sama sekali. Setiap ekornya seukuran kepalan tangan. Dia tidak perlu melihat untuk tahu bahwa jika dia tersengat, satu nyawa akan melayang. Ditambah lagi, puluhan ekor menyerangnya. Pedang Ye Mo berubah menjadi tabir bayangan bilah pedang. Meskipun teknik pedangnya tidak sehebat Bianpo, tidak sulit baginya untuk membuat tabir bayangan pedang. Hanya saja tubuhnya terlalu lemah sekarang. Setelah beberapa saat, tidak ada satupun dari kelompok tawon ini yang lari karena mereka semua dibunuh oleh Ye Mo. Ye Mo terbatuk dan tanpa sadar melihat sekeliling. Sepertinya hanya ada tawon-tawon ini. Dia menghela napas lega dan gemetar saat hampir terjatuh. Namun, dia menggunakan pedang untuk menopangnya dan berhenti bergoyang. Bau busuk tercium dari belakangnya. Ye Mo langsung tahu itu tidak baik. Dia paling takut dililit anaconda, tetapi itu datang. Dia baru menyadarinya saat bau busuk itu sudah ada di belakangnya. Ye Mo menyerang ke depan dan mengayunkan pedangnya ke belakang. Namun, ia memiliki kelemahan lain. Ia bahkan tidak bisa mengangkat pedang di tangannya. Tebasan dan tebasan sebelumnya telah menghabiskan energinya. Hanya sesaat dan tercium bau yang dingin, dan ia sudah melingkar. Ular itu tidak menggigitnya tetapi berusaha mencekiknya hingga mati. Ye Mo juga merasa sesak napas. Kepalanya mulai pusing parah, tetapi dia tahu bahwa jika dia pingsan, dia pasti akan mati. Dia menggigit udahnya dan memuntahkan seteguk darah. Dia memutar pedang di tangannya dengan kuat menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghunusnya keluar. Ada lebih banyak suara di sekitar Ning Qingsui. Meskipun dia masih sendirian di hutan, Ning Qingsui tidak takut seperti sebelumnya. Seolah-olah suara kicauan burung jauh lebih manis daripada keheningan di dekat parit. Akibat serangan binatang buas itu, Ning Qingsui hanya beristirahat sebentar dan mengeluarkan teleskop untuk melihat ke kejauhan. Meskipun dia lebih dekat ke tebing, dia tidak dapat melihat sejelas sebelumnya karena kabut menutupi semuanya. Ning Qingsui tidak berani berlama-lama, dia sudah membuang-buang waktu sehari. Jika sesuatu terjadi pada Ye Mo, dia tidak akan tahu harus berbuat apa. Di hutan, selain beberapa tempat terbuka, sebagian besar tempat tampak gelap dan menyeramkan. Ia takut jika ia berlama-lama, makhluk mengerikan itu akan mengejarnya. Untungnya, mantra penolak jahat akan menyebarkan kehangatan dari waktu ke waktu, membuatnya tidak terlalu takut dengan kegelapan di sekitarnya. Ning Qingsui tampaknya tidak merasa lelah berjalan di hutan purba ini. Dia terus berjalan sambil mengetahui arah tebing dan tidak peduli dengan yang lain. Dia juga berpikir.
Dia tidak tahu apakah itu karena Ye Mo menyelamatkannya terakhir kali atau karena dia tegang secara mental sehingga staminanya tampak jauh lebih baik. Untungnya, Ning Qingsui tidak menemui puncak yang terlalu tinggi. Meskipun keberuntungannya bagus, dia tetap saja kelelahan setelah mencapai puncak kedua. Ketika dia melihat dirinya sendiri, pakaiannya compang camping. Celana jeansnya robek, dan mantelnya berlubang di mana-mana. Sekarang, Ning Qingsui tahu bahwa dia telah menyiapkan banyak hal untuk bertahan hidup, tetapi bukan pakaian. Sekarang hari sudah gelap. Jika tidak gelap, dia tidak akan merasa banyak berjalan, tetapi begitu hari sudah gelap, dia mulai khawatir. Tanpa sadar, dia merasakan mantra penolak kejahatan. Salah satu dari mereka menghilang tanpa alasan. Hanya tersisa satu. Dia langsung tahu bahwa dia telah menggunakan satu tanpa sepengetahuannya. Tampaknya ada banyak hal aneh yang memata-matainya di sepanjang jalan. Jika bukan karena mantra itu, dia mungkin berada dalam bahaya yang lebih besar. Memikirkan hal ini, Ning Qingsui tidak berani tinggal diam. Dia memakan sedikit makanan dan mengeluarkan senter ranjau. Dia terus maju seperti ini dalam kegelapan. Dalam waktu kurang dari 2 jam, bayangan hitam lain melesat ke punggungnya. Dia berkonsentrasi berjalan sehingga dia bahkan tidak tahu mantra pelindung tubuh telah mengusir bayangan hitam itu dan tasnya bahkan robek oleh benda itu. Ia bahkan tidak menyadari tasnya semakin ringan. Ia hanya tahu bahwa ia harus terus berjalan. Ia takut jika ia berhenti, ia akan merasa takut dengan keheningan dan kegelapan yang mematikan. Saat fajar menyingsing, Ning Qingsui membalikkan tubuhnya yang berantakan. Dia bahkan tidak percaya dia bisa berjalan sepanjang malam. Ada sesuatu yang mendukung jiwanya, mungkin itu ketakutan, mungkin itu adalah Ye Mo. Dia melepas tasnya. Dia bahkan memuji dirinya sendiri karena berjalan sepanjang malam sambil membawa tas yang berat. Dia tidak menemukan satu pun dari parit layang itu. Meskipun dia masih tidak bisa melihat tebing di tempat ini, dia yakin itu tidak jauh. Dia juga tahu bahwa meskipun dia berjalan begitu lama, dia sebenarnya tidak bepergian jauh. Sebagian besar waktunya terbuang di bukit-bukit kecil. Dia bersiap untuk makan sesuatu dan melepaskan tasnya. Saat itulah dia mengalami kejutan besar. Selain beberapa tali, hanya ada peralatan pendakian. Ada lubang besar di tasnya. Sebagian besar makanan, air, dan obat-obatan telah jatuh. Hanya ada 2 botol air dan sekantong biskuit yang tersisa. Dia meraba sakunya dan menyadari ponselnya juga hilang. Setelah tercengang beberapa saat, dia memikirkan situasinya. Dia tidak berani kembali dan mencarinya. Dia bahkan tidak berani melihat ke belakang, dia tahu akan merasa takut. Dia merasakan jimat di dadanya, bahkan jimat pelindung tubuh pun hilang. Dia bahkan tidak tahu kapan jimat itu menghilang. Jimat penolak kejahatan yang tersisa jauh lebih layu. Dia melihat tas itu dan tahu bahwa jika bukan karena tali, peralatan panjat lainnya akan jatuh. Dia segera memotong sedikit tali dan mengikat tas itu. Meskipun dia sangat lelah, dia tidak berani tinggal di sana dan beristirahat. Saat sinar matahari pertama menyinari hutan, dia akhirnya merasa lega. Hal-hal yang membuatnya takut menghilang. Setidaknya, tidak ada lagi lolongan aneh di malam hari. Ning Qingsui berjalan cepat ke titik tertinggi. Ketika dia ingin melihat melalui teleskop, dia menyadari bahwa dia telah berjalan ke kaki gunung. Pada saat ini, dia ingin menangis. Dengan kerja kerasnya sendiri, dia berjalan sepanjang malam melalui hutan purba yang mengerikan ini. Dia ingat dengan jelas bahwa di sinilah Ye Mo jatuh. Dia telah memikirkannya berkali-kali dan tidak akan salah. Dia tidak ingin melewati hal-hal yang tidak diketahui di hutan lagi. Menghirup udara segar pagi, Ning Qingsui mulai mencari cara untuk memasuki dasar tebing. Namun, dia mencari selama 2 jam dan menyadari tidak ada jalan masuk. Satu-satunya cara untuk mencapai dasar tebing adalah dengan memanjat tebing dan turun dari sana. Ning Qingsui kembali ke kaki gunung. Untungnya tidak sulit untuk mendaki dari sini karena tempatnya miring. Dia tidak tahu apakah Ye Mo datang dari sini. Ning Qingsui benar-benar tidak mengerti mengapa Ye Mo akan naik dari sini dan bertarung dengan seseorang. Jika dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dia tidak akan mempercayainya. Ada beberapa buah persik di jalan pegunungan. Buah-buah itu jelas belum matang, tetapi dia lapar jadi dia memetik beberapa dan memakannya. Rasanya pahit. Dia tidak pernah makan buah ini, tetapi untuk memberinya energi, dia harus memakannya. Dia makan setengah bungkus biskuit lagi dan akhirnya merasa sedikit pulih. Kemudian, dia melanjutkan. Dia tahu bahwa dia didukung oleh jiwanya dan begitu dia jatuh, tidak akan ada cara baginya untuk bangkit lagi. Pada saat ini, dia yakin tubuhnya jauh lebih baik daripada sebelumnya. Itu pasti terkait dengan perawatan Ye Mo malam itu. Jika bukan karena itu, mungkin dia tidak akan bisa sampai di sini bahkan dengan semangatnya yang kuat. Meskipun puncak ini tidak curam, namun tetap saja sangat sulit bagi Ning Qingsui. Dia meletakkan semua peralatan di pinggangnya dan mulai memanjat dengan hati-hati. Ye Mo dan kedua seniman bela diri dapat maju dengan mudah tetapi Ning Qingsui harus maju selangkah demi selangkah. Dimulai dari jam 7 pagi, dia mendaki sampai jam 2 siang sebelum mencapai puncak. Adegan itu hampir membuat Ning Qingsui muntah. 2 orang tewas, terpotong menjadi 4 bagian. Namun, tak lama kemudian, Ning Qingsui melihat tempat yang sebelumnya ia tatap dengan teleskopnya. Ia yakin bahwa Ye Mo jatuh dari sini. Dia berjalan ke tepi tebing dan melihat ke bawah. Ada lapisan kabut putih. Dia tidak bisa melihat dasarnya. Dia menggigil, apakah dia masih hidup setelah jatuh dari sini? Tali yang dia gunakan paling tinggi 100 meter. Tebing ini tampaknya tingginya sekitar 1 kilometer. Bagaimana dia bisa turun? Jika dia tidak turun, apa gunanya datang ke sini? Apakah dia punya keberanian untuk kembali dari tempat asalnya? Ning Qingsui baru saja memikirkan hal ini sekarang, dia bahkan tidak pernah memikirkan cara untuk kembali. Apakah dia akan kembali? Jika Ye Mo sudah tidak hidup lagi, apa gunanya dia kembali? Ning Qingsui menggelengkan kepalanya dan menyingkirkan pikiran-pikiran ini. Dia menatap kedua orang yang sudah meninggal itu dan tidak lagi memiliki rasa takut seperti sebelumnya. Ning Qingsui berjalan ke arah sebuah tubuh dan mengambil sebuah pedang kecil. Ia gembira karena tubuh itu memiliki sebuah tas besar di sampingnya. Ia membukanya dan tas itu penuh dengan tali. Dia segera menariknya keluar dan menyadari bahwa tali itu terbuat dari serat yang belum pernah dilihatnya sebelumnya.
Tali itu sangat tipis, tetapi ketika dia mengujinya, tali itu sangat kuat. Tali itu bahkan lebih kuat dari tali yang dia siapkan. Dia melihat lingkaran besar itu dan menyadari bahwa mungkin panjangnya 1 kilometer. Di ujungnya ada kait logam. Ning Qingsui menghela napas lega. Tanpa tali ini, dia hanya bisa turun dari sini dengan hati-hati, tetapi dia bahkan tidak perlu memanjat untuk mengetahui bahwa itu akan menjadi kematian. Tebing ini terlalu curam. Bahkan dengan batu dan ranting yang mencuat, kemungkinan besar dia akan mati. Ning Qingsui dengan hati-hati mengamankan tali pada batu dan mengujinya sebelum mengikatkannya ke pinggangnya. Kemudian, dia meraih peralatannya dan meluncur menuruni tebing perlahan-lahan.